Oke, kira-kira dari Kak Nurul udah siap belum nih Kak untuk berbagi info menarik pada sesi pertama sharing scholarship ke teman-teman yang kelihatannya kita udah ngeliat bareng-bareng ya Kak, antusiasnya tinggi banget karena minggu pagi udah produktif nih Kak. Oke, tentu aku udah siap banget nih dan apa ya, ini aku termasuk, sangat berterima kasih kepada teman-teman Himasta yang udah ngundang aku di sini, karena emang beberapa informasi ini sering banget diabaikan ke mahasiswa dan jatuhnya itu di akhir minta tolong tergesa-gesa gitu. Padahal kan ada beberapa alur yang memang diterapkan birokrasi, jadi harapannya dengan aku membagikan informasi ini, teman-teman jadi semakin siap dalam mempersiapkan beasiswa gitu. Oke, oke Kak Nurul, bener banget terkait Siska dan juga administrasi beasiswa gitu ya Kak pada sesi pertama di sharing scholarship hari ini. Oke teman-teman, aku mengingatkan kembali ya teman-teman ya, boleh banget nih buat dicatat info-info yang diberikan pada saat nanti sesi aku bertanya-tanya sama Kak Nurul dan juga nanti akan aku buka saat sesi tanya jawab. Jadi teman-teman peserta boleh banget semisal nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ditanyain sama teman-teman peserta sendiri gitu. Oke Kak Nurul, aku sering banget denger nih Kak, istilah Siska gitu. Kayaknya suka denger gini, jangan lupa isi Siska dulu ya kalau mau daftar beasiswa itu kayak sering banget gitu terdengar. Nah sebenarnya Siska ini apa sih Kak? Boleh dijelasin gak nih Kak? Oke, Siska itu sebenarnya sistem informasi akademik yang disediakan oleh FSM ya. Namun karena di sini Siska itu mungkin sejak semester lalu atau 2 semester lalu itu lagi maintenance, jadi lagi ada perbaikan gitu yang mana sampai sekarang masih belum bisa diakses. Jadi mungkin teman-teman cuman dengar sekilas, ih Siska itu apa? Ih kok ternyata kemarin-kemarin di skip ya nanti seumpama sudah siap ini webnya, teman-teman nggak boleh skip lagi dalam administrasi Siska ini gitu. Oke, maaf. Oke, makasih banyak Kak Nurul terkait informasi Siska. Maaf nih, Kak, aku tadi sedikit putus-putus Kak. Mungkin bisa diinin dulu Kak. Oke ya teman-teman, kalau sinyal itu emang di luar dugaan banget ya teman-teman. Mungkin kita tunggu sebentar, mungkin dari Kak Nurul ada cadangan gitu ya. Emang ya teman-teman, kalau Siska itu ternyata lagi masa perbaikan gitu ya teman-teman. Jadi ada sedikit harus ada yang diubah yang tadi Kak Nurul bilang. Tapi nanti setelah udah perbaikan itu jangan di skip lagi terkait administrasinya. Sepertinya Kak Nurul masih belum. Kalau dari oh udah on mic nih, gimana Kak? Oke, udah nggak putus-putus atau gimana nih, Cari? Udah lebih baik sih Kak, ini udah better. Oke. Oke nih, tadi kita udah dapat informasi ya teman-teman terkait Siska. Ternyata lagi maintenance juga webnya, tapi nanti setelah udah diperbaiki itu udah nggak ada alasan lagi deh buat lupa atau skip terkait administrasi untuk pengisian Siska. Bener gitu ya Kak Nurul ya? Iya, betul sekali. Oke, tapi nih Kak, kadang kita ngelakuin sesuatu harus ada tujuannya dong ya Kak ya. Nah, pengisian Siska itu sendiri boleh dong Kak dikasih tahu nih ke teman-teman peserta dan juga ke aku juga gitu ya Kak, ke kita semua pokoknya yang join. Sebenarnya tujuannya dari pengisian Siska itu apa sih? Oke, tujuan dari Siska ini sebenarnya untuk database dari FSM sendiri. Kan teman-teman mendaftar beasiswa, sebenarnya itu tidak hanya ditujukan untuk mendaftar beasiswa. Jadi Siska ini sebenarnya dari 2 semester lalu itu sudah naik tingkatan ya, itu sebagai syarat kelulusan teman-teman itu juga harus mengisi Siska. Jadi Siska ini sebagai sistem database dari FSM. Nah, karena Siska ini error, makanya ketika teman-teman pengajuan itu kadang waktu surat rekomendasi MBKM ya contohnya itu harus ada mengisi Google Form terlebih dahulu kan. Nah, untuk sebagai database pengganti dari Siska. Nah, nanti ketika Siska ini udah bisa digunakan, nah teman-teman nggak perlu ngisi Google Form lagi, bisa langsung mengisi melalui Siska gitu. Oke, jadi ada cadangannya ya Kak, kalau lagi error nih Siskanya langsung kita
apa namanya, dari teman-teman FSM gitu langsung dibantu terkait formnya. Oke, kita semakin dekat lagi nih teman-teman dengan Siska ya. Oke, kalau cara mengisinya nih Kak, tadi kita udah tahu nih apa itu Siska, tujuannya juga. Nah, kalau cara ngisinya tuh gimana sih Kak? Oke, sebenarnya tuh cara ngisinya gampang banget, tapi mohon maaf banget ya karena lagi maintenance aku nggak bisa menunjukkan isi dari Siska seperti apa, dan kebetulan aku nggak punya datanya juga, screenshot terkait Siska ini seperti apa. Jadi mungkin, aku kasih tahu sedikit tahap-tahapannya dalam ngisi Siska ya. Yang pertama itu teman-teman harus login atau sign in dulu terhadap, Siskanya ini, dan nanti teman-teman, harus memasukkan, nama user-nya, berarti nama teman-teman mahasiswa. Nah, lalu, username ini, tentunya nggak boleh sama ya dengan teman-teman lainnya, terus nanti ada password, terus ada memasukkan kategori. Nah, kategori ini karena teman-teman terfokuskan untuk beasiswa, jadi nanti bagian kategori bisa dipilih beasiswa. Tapi kalau mau PKM berarti ya kategorinya yang PKM, kayak gitu. Lalu, nanti ketika layar muncul tuh di halaman dashboard-nya, nah itu sebelah kiri nanti ada, tulisan tambah beasiswa maupun manajemen beasiswa. Nah, manajemen beasiswa ini database dari teman-teman yang udah pernah didaftar. Jadi cukup teman-teman daftar satu akun itu bisa digunakan terus selama jadi mahasiswa FSM gitu. Nah, untuk manajemen beasiswa bisa dicek data-data teman-teman yang pengajuan-pengajuan sebelumnya. Jika emang mau mendaftarkan beasiswa lagi tinggal klik aja tambah beasiswa dan lengkapi, formulir-formulirnya. Ada mulai dari nama, jenis beasiswa, dan lain-lain. Nanti, ada kayak yang sering terkenal tuh pasti beasiswanya udah ada, tinggal teman-teman klik aja. Kayak Tanoto, BI itu pasti udah ada, jadi tinggal diklik-klik aja. Nah, kalau nggak ada itu nanti ada kolom lainnya yang teman-teman bisa isi, nama beasiswanya, mungkin dari institusi apa, seperti itu. Oke, kebayang banget nih di pikiran kita cara pengisiannya ternyata ramah banget gitu ya, kita bisa mengerti dengan baik gitu. Kalau ini Kak, mungkin teman-teman tadi ada yang terkendala sinyal atau tersendat-sendat gitu ya Kak, ada nggak sih Kak tutorial pengisian Siska itu sendiri dan semisalnya ada nih Kak, bisa kita lihatnya tuh di mana sih? Oke, tutorial pengisian Siska waktu aku dulu mahasiswa baru ya, itu tuh ada, teman-teman bisa cek aja di YouTube-nya FSM, itu tertera mulai dari SSO dan Siska, tapi tentu aja Siskanya masih Siska, model yang lama, tapi nggak jauh berbeda kok dari, fitur-fitur yang dulu, cuman semakin ke sini tentu aja ada tambahan fitur kayak yang tadi aku bilang, untuk pengajuan kelulusan itu harus mengisi Siska. Nah, yang perlu dicatat juga nih, Cori, ketika mengisi Siska, itu nanti di akhir ada kayak dokumen PDF-nya. Nah, itu tuh harus di-print ketika teman-teman mengajukan, surat rekomendasi beasiswa ataupun, persyaratan berkas beasiswa lainnya ke FSM. Nah, itu yang sering banget ke-skip dan ending-nya teman-teman disuruh balik lagi buat nge-print lagi atau nggak disuruh ngisi Siska, tuh. Oke, jangan lupa dicatat teman-teman, tadi ada print gitu ya, salah satu dokumen yang harus di-print gitu. Oke, kita udah makin dekat lagi nih teman-teman sama terkait pengisian Siska. Nah, mungkin boleh nih Kak di-spill atau dikasih tahu ke kita-kita semua kendala atau apa ya, kendala yang biasanya dialami gitu dalam pengisian Siska ini sendiri tuh apa sih Kak? Oke, jadi kendala Siska ini dari tahun ke tahun itu selalu aja pengisian webnya yang suka error. Jadi, nggak semua device dari teman-teman mahasiswa itu bisa ngakses. Jadi dulu ada namanya jasa isi Siska dari teman-teman Kesma BEM FSM ya. Jadi teman-teman yang terkendala dalam pengajuan Siska, itu bisa minta tolong ke kita buat bantu dibuatkan akun maupun pengisian dalam Siska tersendiri. Nah, di sini itu sering terjadi antara penggunaan, Google Chrome maupun Google Mozilla ya, kadang ada yang bisanya hanya di Google Chrome, ada yang bisa di Mozilla, bahkan ada yang bisa di Microsoft Edge. Jadi itu tergantung device dari teman-teman. Jadi nggak semua device, bisa untuk akses ke sistem Siskanya. Nah, itu jadi, yang sampai saat ini mungkin jadi maintenance dari pihak FSM ya, karena terkendala dalam pengisian itu. Oke, jadi terkait platform yang dipakai juga ya, Kak, itu harus kita kenali juga gitu, masing-masing laptop nih biasanya, ramahnya di mana sih, Chrome kah? Atau
SK atau yang lain gitu. Oke, makasih banyak nih Kak Nurul, kita makin kenal ya teman-teman dan kebayang juga terkait Siska itu sendiri. Dan kalau ada kendala yang dihadapi, boleh tadi seperti yang Kak Nurul bilang, dibantu sama teman-teman BMFSM dan khususnya juga Kak Nurul gitu. Oke, biasanya juga nih Kak, terdengar dan mungkin hampir selalu ada gitu ya Kak dalam persyaratan beasiswa gitu. Terkait surat rekomendasi, pasti Kak Nurul juga sering banget nih ditanyain sama teman-teman surat rekomendasi atau kita kenal dengan Surekom gitu ya Kak, dan itu dari fakultas gitu. Bagaimana ya Kak untuk dapetin surat tersebut dan juga mengajukannya gitu. Mungkin baik online dulu kali ya Kak, online dulu nih. Oke, untuk surat rekomendasi itu tuh sering banget yang "Kak, format suratnya ada di mana ya, Kak? Informasi surat rekomendasi bisa didapatkan di mana ya, Kak?" Nah, itu tuh sering banget jadi pertanyaan, dari teman-teman mahasiswa ya. Nah, padahal kita tuh udah selalu, menginfokan lewat, OA dari Kesma, itu tuh teman-teman yang pertama bisa akses terlebih dahulu dari web FSM khususnya masuk ke bagian download area, FSM download area. Nah, di situ udah ada formulirnya, teman-teman harus cek terlebih dahulu tuh, itu masuk ke bagian beasiswa atau kemahasiswaan atau masuk ke bagian akademik. Yang mana di sini pengajuannya itu berbeda. Nah, contohnya kalau ada beasiswa, yang untuk BUMN yang tunjangan dari orang tua, nah itu masuknya ke akademik. Sedangkan surat rekomendasi beasiswa, terus ada surat keterangan beasiswa, ada surat pernyataan beasiswa juga kalau nggak salah, itu tuh berada pada kemahasiswaan. Nah, yang mana kemahasiswaan dan akademik ini tentu aja berbeda. Nah, untuk ke akademik otomatis di emailnya ke akademik FSM, sedangkan untuk yang kemahasiswaan di emailnya ke Mawa FSM. Nah, itu yang selalu jadi pusat perhatian. Tapi kalau teman-teman pengajuannya lewat online, semisal ada kekeliruan, itu pasti nanti mendapat reply dari pihak birokrasi bahwa pengajuannya seharusnya ke sini, kayak gitu. Nah, tapi kan di situ jadinya ada delay waktu ya, udah seharusnya dikirim tinggal nunggu, ternyata dibalikin lagi harus ngirim ke yang lainnya. Nah, itu harus jadi catatan jangan sampai keliru dalam hal pengiriman, formulir dari surat rekomendasi. Nah, untuk alur pengirimannya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman tinggal, kirim lewat email ke pihak MAWA maupun pihak akademik FSM. Nah, setelah itu teman-teman tinggal konfirmasi. Untuk ke kemahasiswaan bisa teman-teman konfirmasi ke Bu Anggi, untuk akademik bisa konfirmasi ke Bu Karni. Untuk nomor teleponnya bisa mungkin, aku pun tidak hafal ya nomor teleponnya, jadi bisa teman-teman cek aja di bagian OA dari kita, itu udah ada informasinya ya nomor Bu Anggi yang mana, nomor Bu Karni yang mana itu bisa langsung aja dikonfirmasi, gitu Cari untuk pengajuan online-nya. Oke, tahapan-tahapannya udah jelas banget ya teman-teman. Tadi kita ke webnya dulu, terus kita ke download area, terus juga email, dan juga nanti konfirmasi jangan lupa. Karena email pasti numpuk banget ya teman-teman, pasti numpuk. Dan juga kalau butuhnya cepat mungkin bisa dikasih tahu juga gitu ya Kak, deadline apanya gitu. Dan tadi bener banget yang kata Kak Nurul, delay-nya itu emang, apalagi kalau yang mau daftarnya itu H-2 atau H-1 gitu. Itu jadi PR banget deh kalau yang telat-telat. Oke nih, itu tadi terkait online ya teman-teman. Pasti kan kita juga penasaran ya teman-teman gimana sih pengajuan atau pemerolehannya itu di offline gitu. Apalagi kita sekarang udah memasuki sistem yang offline gitu. Boleh nih dari Kak Nurul di-spill nih Kak. Oke, untuk pengajuan offline-nya ya nggak jauh-jauh amat ya dari online, cuman perbedaannya tentu aja teman-teman harus print dari formulir yang udah teman-teman peroleh dari download area. Nah, untuk dalam ngeprint ini teman-teman harus ingat bahwa minimal harus ngeprint 2. Kenapa harus 2? Yang mana satu nanti harus diarsipkan ke kemahasiswaan karena pengganti dari Siska ini. Nah, sedangkan untuk yang online itu nanti, dari pihak birokrasinya yang udah langsung
cetak 2 kali kayak gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan minimal banget teman-teman harus cetak 2 dalam pengajuan, maupun surat rekomendasi, surat aktif mahasiswa, itu harus 2. Nanti setelah teman-teman terima, jadi teman-teman ajukan, bedakan juga antara mengajukan ke akademik atau ke kemahasiswaan. Kalau kemahasiswaan itu untuk di lantai 1 AP paling dalam pojok sebelah kanan, itu bagian kemahasiswaan. Untuk akademik itu sebelumnya, sebelum kemahasiswaan. Jadi ada 2 jendela yang dibuka, untuk jendela yang pertama itu akademik, untuk jendela yang kedua itu kemahasiswaan. Nah, setelah teman-teman nanti peroleh suratnya, suratnya itu biasanya ditaruh di, kayak ada apa ya, ada tempat pemberkasan sendiri, ada tempat berkas-berkas yang udah ditandatangani. Di akademik itu biasanya ditaruh di situ, kalau di kemahasiswaan mungkin bisa ditanyakan ke pihak birokrasi yang sedang berjaga di situ untuk suratnya. Nah, setelah teman-teman terima suratnya, 1 lembar bisa diberikan ke kemahasiswaan untuk sebagai arsip, gitu, Cori. Oke, jadi nggak terlalu beda ya teman-teman. Jadi nggak usah kaget juga yang tadinya pengajuannya online terus tiba-tiba ke offline hampir sama gitu. Paling pengajuannya nggak melalui email, tapi melalui yang tadi dibilang jendela pertama untuk akademik atau kemahasiswaan gitu. Tadi teman-teman juga udah dengar langsung dari Kanurul. Wah, jadi tambah tahu juga ya teman-teman terkait surat rekomendasi, terkait Siska juga gitu. Kalau terkait surat keterangan gitu Kak, sama juga ya Kak? Iya, sama banget. Surat keterangan itu, biasanya kan teman-teman kalau beasiswa ada butuh surat keterangan mahasiswa aktif atau enggak surat keterangan beasiswa yang dituju. Nah, itu sama banget alur pengajuannya, tinggal dicari aja. Itu semua form udah tersedia di web, FSM di download area. Nah, itu bisa di-scroll-scroll aja, bisa dibaca dan, aku yakin teman-teman menyisihkan waktu 5 menit untuk baca aja udah tahu isi dari download area FSM itu apa. Jadi teman-teman ke depannya malah lebih mempermudah. Jadi luangkan waktu 5 menit, ke depannya dijamin semuanya bakal, lancar-lancar. Karena kalau ada pengajuan berkas, "Oh, aku dulu udah pernah baca nih di sini," tinggal kalian cari nanti pasti ketemu. Daripada kalian yang ketika hari H, aduh langsung buka, langsung geradakan, biasanya, "Enggak ada Mbak, enggak ada." Kayak gitu. Jadi, mulai dari sekarang mungkin bisa disisihkan waktunya buat dicari tahu apa sih form yang ada di dalam download area FSM, kayak gitu, Cori. Oke, jadi, hampir sama juga dan bahkan sama juga gitu ya. Jadi jangan lupa literasi juga teman-teman di web PPSM, di download area juga dilihat-lihat itu tersedianya apa aja gitu. Pasti yang kalau udah mau daftar beasiswa ini udah langsung buka nih jangan-jangan webnya gitu ya, Kak. Oke nih, Kak Nurul, kita Iya, nggak Kak. kerasa nih, Kak. Benar banget. Nggak kerasa kita udah ngobrol, saling berkomunikasi juga perihal Siska dan administrasi beasiswa selama 20 menit ya, Kak, kurang lebih. Dan kita juga pastinya pengen denger nih Kak, pertanyaan dari teman-teman peserta yang mungkin tadi aku belum tanyain atau yang tadi aku belum kepikiran untuk bertanya gitu ke Kak Nurul, tapi teman-teman peserta punya pertanyaan gitu terkait Siska dan juga administrasi beasiswa. Kita akan membuka kesempatan bertanya dari teman-teman peserta, boleh mengaktifkan fitur Raise Hand untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, dan nanti akan aku bantu mulai dari siapa nih yang bertanya duluan. Dan sebelum memberikan pertanyaan, boleh nih, biar semakin Kak Nurul juga kenal siapa yang bertanya, boleh nanti disampaikan apa ya, perkenalan dulu gitu, dan nama dan juga dari statistika angkatan berapa atau mahasiswa baru gitu. Biar nambah kenal juga ya Kak Nurul ya. Iya, boleh banget Oh, tuh. Oh ya, mungkin aku nambahin sedikit ya tadi, Cori. boleh Teman-teman boleh. ketika mengajukan ini tolong diperhatikan waktunya ya, karena di sini juga enggak Pak Farihin ataupun Pak Anto selalu ada di FSM, jadi please banget spend waktu minimal 2 hari buat alur pengajuan ini dalam pengajuan semua berkas apapun itu. Karena ketika teman-teman memaksakan hari H meminta, itu dijamin, 90% teman-teman tidak akan memperoleh surat itu.
Karena teman-teman jikapun mau mengajukan manual yang maksudnya ditunggu sampai bapaknya datang, ibunya datang, itu pun nanti teman-teman harus, naik turun dulu. Jadi harus ke kemahasiswaan, nunggu dulu untuk diparaf, terus naik ke lantai 2 ke resepsionis, nunggu sampai ditanda tangan, terus harus turun lagi ke bagian UPA buat minta distempel dan nomor surat. Jadi tolong diperhatikan, itu minimal banget kasih waktu 2 hari. Dan itu pun kadang juga sampai 3 4 hari gitu. Jadi, diusahakan ketika mau daftar beasiswa, bagian pemberkasan yang berkaitan dengan birokrasi tolong didahulukan, gitu mungkin catatan dari aku ya, Cori. Oke, dapat info lagi nih teman-teman, minimal 2 hari banget gitu untuk pengurusannya. Karena, H-1 itu emang kepepet banget ya, yang tadinya mungkin ada persyaratan lain, udah siap semua tinggal nunggu surekom atau surat keterangan gitu, jadi nggak jadi kan itu sayang banget gitu, sakit hati banget gitu kan. Oke nih teman-teman, jangan malu untuk bertanya, ditanyain aja yuk yang tadi ada yang belum jelas atau ada yang belum aku tanyain nih pertanyaannya. Kita tunggu sebentar ya Kak Nurul ya, sambil nunggu yang raise hand. Oke, Cori. Ayo teman-teman, jangan lupa ditanyain aja atau kalau ada yang kendala mungkin boleh di meeting chat nanti aku coba bantu bacain juga. Tapi harapannya teman-teman bisa on mic ya teman-teman biar kita kenal juga nih, saling kenal. Oke, udah mulai ada yang raise hand nih Kak. Mungkin aku coba sapa dulu ya Kak sambil kita nunggu yang lain juga. Di aku udah ada Izati Kairina Putri. Halo Izati, panggilannya siapa nih? Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo Kak Kori, kenalin aku Izati Haina Putri, bisa dipanggil Iza, aku dari Statistika Angkatan 2021. Oke, halo Iza dari Start 21 nih. Oke, mungkin dari Iza boleh disampaikan pertanyaannya ke Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Kori atas kesempatannya. Aku tadi kan udah dijelasin nih mengenai kendala Siska secara umum terkait webnya sendiri yang lagi maintenance gitu ya Kak. Nah, dari aku sendiri tuh pernah terkendala mengenai username-nya itu udah aku ganti-ganti, udah nggak mainstream, tapi tetap nggak bisa gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Nurul ini, apa ada kendala yang lebih spesifik gitu dari eh, pembuatan akun Siska ini gitu. Oke, Iza, berarti terkait kendala yang tadi ya. Boleh nih dari Kak Nurul langsung dijawab, Kak. Oke, untuk kendala username ini, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi username ini nggak akan bisa ketika tentunya udah digunakan sama orang lain yang pertama. Yang kedua, ketika username teman-teman itu nggak bisa dibaca. Contoh, ABC terus angka 21 gitu. ABC ini apa? Nah, itu nggak bakal bisa dibaca. Jadi ada beberapa spesifik mungkin kosakata, mungkin ada satu 2 kosakata yang bisa dibaca. Nah, itu nanti eee, baru bisa di-ACC gitu username-nya. Selain itu harus memasukkan angka. Nah, angka ini wajib banget karena untuk membedakan juga menggampangkan untuk, biar enggak kembar gitu ya. Nah, seringkali, teman-teman ketika memasukkan nama singkatan ataupun nama panggilan itu biasanya udah digunakan. Karena seperti yang aku bilang, sebenarnya tuh teman-teman cukup mendaftarkan satu kali ya untuk akun Siska ini, tapi acap kali tuh yang sering, "Aduh aku lupa password," daripada, prosesnya gimana-gimana, ngurusnya susah, aku buat akun baru aja. Nah, itu yang bikin, teman-teman susah dalam menggunakan username, membuat username itu, yaitu karena banyak yang udah sering buat dan ternyata kemiripannya itu ya, hampir hampir 70%-an. Aku juga pernah kok yang kayak menggunakan nama Nurul, terus tinggal diganti angka belakang-belakangnya, oh ternyata nggak bisa, terus akhirnya, harus ditambahin beberapa kata baru bisa. Kayak gitu mungkin, Iza. Oke, Kak Nurul. Gimana tanggapan dari Iza? Ada tanggapan dulu mungkin? Oke, terima kasih informasinya Kak Nurul. Berarti yang penting nama ini nggak boleh sama dari teman-teman yang lain, terus username-nya juga harus bisa dibaca, dan kalau untuk membedakan ditambahin angkanya gitu ya Kak ya?
Ya, betul, dan angkanya itu, nggak perlu banyak-banyak juga, tapi perlu diperhatikan, apa ya, komposisinya. Jadi kadang tuh kayak cuman tahun kelahiran 01 atau tanggal lahir 31 kayak gitu-gitu kan otomatis banyak kemungkinan kembarnya kan. Nah, itu yang biasanya, sering dilupakan, gitu. Oke, terima kasih Kak Nurul. Oke, sama-sama. Oke, udah jelas ya Iza ya. Oke, makasih Kak Nurul dan juga Kak Iza nih pertanyaannya keren banget dan pastinya ini juga yang ditanyain sama teman-teman juga gitu ya, terkait kendala username tadi. Jadi username ini bisa dibilang kategori yang unik gitu ya teman-teman kalau teman-teman juga sering dengar gitu. Jadi nggak bisa sama kayak yang lain. Dan kalau bisa ingat lagi passwordnya, username-nya juga biar nggak semuanya bikin akun. Kalau lupa password bikin akun kan jadinya username-nya numpuk gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Iza untuk pertanyaan yang keren banget. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ditunggu nih pertanyaannya. Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, kita nunggu dulu lagi ya Kak Nurul ya. Sambil nunggu nih Kak, aku juga sempat bertanya-tanya, mungkin teman-teman yang lain juga yang tadinya pernah online gitu ya Kak pengajuannya, terus sekarang offline. Mau nanya nih Kak, kepo juga nih, sekarang kan rata-rata atau hampir setiap kegiatan udah offline ya Kak. Nah kalau pengajuan surat rekomendasi ini masih terbuka nggak ya Kak untuk pengajuannya online gitu, walaupun di tengah-tengah sekarang kita udah offline. Oke, untuk surat rekomendasi ini sebenarnya nggak ada ketentuan ya buat online-nya. Nah, tapi karena sekarang semua pengajuan itu serba offline, nah teman-teman yang ngajukan online ini jarang dilirik sekarang, Kori, karena semuanya kan bisa langsung datang ya ke gedung AP. Jadinya ketika teman-teman konfirmasi dan nggak mendapatkan respon, harapannya teman-teman langsung coba pengajuan secara offline. Gitu, Kori. Oke, sebenarnya nggak ada ketentuan, tapi alangkah baiknya gitu ya Kak, biar nggak ke nggak nunggu-nunggu juga, langsung aja deh kita pakai prosedur yang offline. Ya. Oke, jadi tambah paham ya, teman-teman peserta nih. Teman-teman buat yang mau nanya, boleh banget raise hand, ditanyain aja semisal teman-teman ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin udah ditanyain tadi, tapi teman-teman lagi kurang mendengarkan, nggak apa-apa ditanyain lagi gitu teman-teman. Jangan malu nanya teman-teman, karena kesempatannya cuma sekali ya. Kita mungkin nggak tahu teman-teman nanti daftar beasiswanya kapan, tapi dipersiapin dari sekarang nih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget raise hand. Kita masih tunggu ya, Kak Nurul ya. Iya, tidak apa-apa, Cori. Oh ya, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, sebenarnya pengajuan offline ini lebih cepat daripada online. Nah, karena apa? Karena ketika teman-teman online, otomatis pihak birokrasi juga harus ngeprint dulu kan surat-surat yang teman-teman ajukan secara online, karena secara online ini tentunya teman-teman nggak cuma ngajuin surat aja, harus ada, informasi menunjukkan teman-teman ini benar-benar mahasiswa FSM kayak, KTM, terus ada IRS maupun KHS itu bisa. Nah, itu tetap harus diajukan untuk menunjukkan teman-teman benar enggak mahasiswa FSM. Nah, setelah itu kan nanti berarti, teman-teman kirimkan secara online, nanti harus di-download dulu sama pihak birokrasi, harus dicek dulu benar enggak suratnya, habis itu harus di-print dulu, nah barulah diproses dalam tanda tangannya. Sedangkan ketika teman-teman offline, itu kan bisa langsung dicek, di depan. Jadi teman-teman pasti ketika ngasihin suratnya, itu teman-teman jangan pergi dulu, itu nanti dicek untuk lihat nomor suratnya, ataupun format suratnya bener enggak yang itu. Nah, nanti kalau emang udah di ACC, "Oh iya ini nanti bisa ditinggal dulu ya, dimintakan paraf Pak Anto dulu." Nah, kalau udah sampai tahap itu, teman-teman udah bisa adem ayem gitu, oh udah bisa diproses itu suratnya. Sedangkan ketika online, teman-teman masih harus nunggu konfirmasi format suratnya benar atau enggak yang itu, kayak gitu, Cori. Oke, wah ternyata offline lebih cepet ya. Online tuh biasanya nunggu ya sekitar 2 hari, 3 hari. Kadang kalau udah mendekati batas waktu tuh udah ketar-ketir gitu ya, udah panik juga. Ini gimana nih belum dapat email? Yang kita tunggu-tunggu bukannya chat orang, tapi sekarang ini ya email balasan gitu terkait Surekom.
Wih, teman-teman, wah di aku ada lagi nih. Oh iya, makasih ya Kak Nurul untuk informasinya. Kita jadi dapat catatan juga ya, kalau ternyata offline itu alangkah lebih baik dilakukan gitu. Di aku udah ada Wita Hanifa Widya, mungkin dari Wita boleh nih perkenalan dulu dan juga dari statistika angkatan berapa atau mahasiswa baru gitu. Oke, sebelumnya suara aku masuk nggak ya, Kak? Masuk, jelas. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wita Hanifa dari Statistika Angkatan 2021. Saya ingin bertanya nih, Kak, di web FSM itu bagian yang formulir itu kan ada banyak jenisnya ya, Kak, untuk surat-suratnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, sebenarnya apa aja sih perbedaan dari, jenis-jenis, surat tersebut dan kegunaannya itu untuk apa aja? Itu aja sih dari saya, mungkin bisa dijawab. Oke, Wita dari sesi K21, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu ya pertanyaannya nih terkait kategori gitu di formnya. Boleh mungkin dari Kak Nurul untuk menjawab, Kak? Oke, untuk perbedaan isinya itu, teman-teman sebenarnya sesuaikan dengan, permintaan dari institusi, yang menyelenggarakan beasiswa. Karena tiap isi dari surat-surat form yang ada di web itu berbeda tentu aja dalam surat keterangan beasiswa, surat permohonan beasiswa, surat rekomendasi beasiswa, maupun surat pernyataan beasiswa. Nah, terus cara tahu suratnya yang mana itu seperti apa, Kak? Seperti yang aku bilang, jadi disesuaikan lagi dari pihak institusi yang meminta. Jadi kalau misal, teman-teman butuhnya surat rekomendasi beasiswa, berarti bisa diunduh bagian surat rekomendasi beasiswa. Tapi kalau harus disuruh menunjukkan berkelakuan baik dan lain-lain, kalau nggak salah itu ada di bagian surat keterangan beasiswa. Nah, jadi teman-teman, harus pastikan dulu formulir apa yang diminta dari mitra beasiswa. Jika yang dibutuhkan A, berarti tentu aja itu langsung ke A. Kadang teman-teman nanya kayak, "Kak, ini, bisa pakai yang ini atau yang ini?" Nah, aku jadinya bingung kan, kayak, "Loh, yang mau daftar beasiswa tuh aku atau, kamu?" Gitu. Baru aku tanya, "Emang butuh suratnya tuh terkait surat apa?" Mintanya ada surat permohonan, Kak. "Oh, kalau surat permohonan berarti mintanya ya bagian surat permohonan beasiswa." Kadang itu ada juga mitra yang mintanya surat rekomendasi, tapi dalamnya itu surat permohonan. Nah, jadinya teman-teman bisa sesuaikan. Berarti teman-teman bagian surat rekomendasi, isinya itu disesuaikan lagi dengan permohonan dari mitra. Mungkin ada yang minta ditambahkan IPK atau SKS-nya berapa, itu bisa langsung aja dimasukkan. Jadi teman-teman nggak perlu harus sama persis dengan surat yang diajukan dari pihak birokrasi, tapi surat yang dari birokrasi itu sebagai syarat awal. Jadi itu merupakan database juga, jadi teman-teman harus mengisi sesuai birokrasi, namun jika ada permintaan mitra yang harus menambahkan A, B, C, D, itu bisa langsung aja dimasukkan. Nanti ketika teman-teman mengajukan, bilang aja, ini udah disesuaikan antara permohonan mitra dan juga surat, template yang dari pihak birokrasi. Kayak gitu, Wita. Oke, gimana mungkin dari Wita ada tanggapan dulu nih? Eee, Jawaban dari Kak Nurul itu sudah sangat menjawab ya, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul dan juga Kak Wita. Pertanyaannya keren banget ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Dan kalau misalnya yang tadi bilang ada perlu ditambah-tambahin itu bisa diedit gitu ya Kak Nurul karena formnya itu apa namanya dokumennya itu berbentuk Word gitu. Jadi bisa banget untuk teman-teman edit sesuai kebutuhan. Betul Oke, sekali. karena oke teman-teman karena waktunya udah habis dan juga kita udah bertanya-tanya juga nih, tadi ada dua penanya dan juga kebetulan waktunya sudah habis nih teman-teman. Mungkin jika ada yang ingin belum terjawab atau tadi belum kepikiran untuk bertanya gitu, boleh nggak nih Kak langsung ditanyain ke Kak Nurul nih? Oke, boleh banget kalau emang misal ada terkendala ya nanti ketika web Siska udah bisa digunakan, ada terkendala dalam pengisian atau mungkin, ada kebingungan terkait formulir, bisa ngehubungin aku atau teman-teman Kesma lainnya, karena di sini juga kita ada itu memfasilitasi kebutuhan teman-teman. Jadi kita open banget kalau teman-teman emang ada yang mau ditanyakan, tapi kalau minta tolong itu, jangan yang kayak mendadak banget. Jadi tuh sempat ada yang, "Aduh boleh
minta tolong nggak ya diajukan surat rekomendasinya, ini hari H banget. Aduh kan kita juga harus kuliah ya teman-teman, kita harus kuliah, kita harus ngajuin juga ke pihak birokrasi, kita jadinya juga nggak bisa nunggu pengajuan secara manual yang harus naik ke lantai 2, nurun lagi ke lantai 1, karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Jadi harapannya kita memahami teman-teman dan teman-teman juga memahami kita, gitu ya Cari mungkin dari aku. Iya, bener banget tadi Kak Nurul ya, tadi bisa dibantu sama Kak Nurul dan juga tim gitu ya Kak, tim Kesma gitu. Mungkin nanti terkait kontak atau lain sebagainya mungkin boleh ditanyain ke teman-teman panitia atau dari teman-teman yang udah tahu OA-nya dari Kesma itu boleh banget untuk ditanya di situ gitu. Oke, terima kasih buat Kak Nurul yang udah menyampaikan. Boleh nih Kak untuk menyampaikan closing statement ke teman-teman semua yang ikut sharing scholarship pada pagi hari ini. Oke, mungkin dari aku, buat kalau di aku tuh sebutannya scholarship hunters kali ya. Nah, buat teman-teman semua itu harapannya, semangat terus ya kalau misal ketolak salah satu beasiswa itu nggak apa-apa, karena beasiswa tuh nggak cuman satu, banyak. Asalkan teman-teman mau cari informasi aja. Aku pun tahu ya di sini teman-teman Himasta juga sering banget kirim-kirim informasi terkait beasiswa. Jadi manfaatkan semua platform yang ada buat mencari informasi, terus juga dengan harapannya tadi dengan aku membagikan sedikit informasi terkait pengajuan pemberkasan di FSM, itu juga sebagai acuan dari teman-teman, mempermudah teman-teman harapannya untuk mengajukan semua pemberkasannya. Jangan lupa catatannya ya, minimal banget kasih waktulah 2 hari gitu untuk birokrasi, kalau bisa malah lebih itu semakin bagus. Terus juga sharing scholarship ini, sangat berguna banget ya teman-teman. Apalagi beasiswa Indonesia, terus juga Pertamina itu juga jadi salah satu beasiswa unggulan yang tentunya aja persaingannya ketat. Tolong banget, aku juga kalau mungkin, bisa mendengarkan lebih lanjut, aku juga bakal mendengarkan gitu untuk informasi ini karena jujur aku dulu pernah mendaftar beasiswa ini dan, mungkin bukan rezeki aku kali ya, jadinya aku belum mendapatkan, beasiswa tersebut. Jadi harapannya karena teman-teman di sini masih panjang, apalagi yang mahasiswa baru ya, Cari, otomatis kan lebih banyak waktu nih bisa untuk mengikuti beasiswa Indonesia ataupun Pertamina ataupun beasiswa lainnya, itu dikejar terus aja. Kalau memang belum rezekinya ya udah, langsung cari lagi informasi beasiswa berikutnya seperti apa. Kayak gitu, mungkin dari aku, semangat terus gitu ya. Makasih, Cari. Wah, termotivasi banget ya teman-teman terkait closing statement dari Kak Nurul tadi. Izin menginformasikan Kak, untuk Kak Nurul dimohon tetap bergabung dahulu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul. Dari sesi satu kali ini, yaitu terkait Siska, aku bisa menyimpulkan bahwa Siska itu merupakan ya database beasiswa yang melalui web gitu ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya ada error atau sebagainya langsung ditangani terkait menggunakan form atau yang lain sebagainya. Dan cara isi Siska itu tadi udah dijelasin juga sama Kak Nurul dengan runtut, baik terkait online maupun offline dan itu dalam pengajuannya gitu. Dan untuk kendalanya juga nanti bisa dibantu sama Kak Nurul dan juga tim Kesma gitu. Dan terkait administrasi, baik itu surekom, surat keterangan, bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Dan harapannya bisa minimal ya, minimal H-2 gitu, untuk pengurusan ke birokrasi. Mungkin itu yang bisa aku dapat nih, yang bisa aku simpulin juga, tapi pastinya tadi teman-teman nyatet lebih banyak gitu ya dibanding yang tadi aku sampaikan. Gak kerasa ya teman-teman, sesi satu kali ini telah usai untuk pembahasan terkait Siska dan administrasi beasiswa. Aku Kori, mohon maaf untuk kesalahan, kendala, dan kekurangan selama membawakan sesi satu kali ini. Dan aku pamit undur diri dan aku kembalikan lagi waktu dan layar ke teman-teman MC. Terima kasih Kak Nurul dan teman-teman semua dan semangat semuanya.
Oke, dari Kak Sania Asa dan juga Kak Dika Prasetyo, apakah sudah bergabung dengan kami, Kak? Halo, sudah Kori. Oke. Oke, terima kasih Kak Sania Asa. Mungkin oke, di aku juga udah muncul. Kak Dika, sudah aman, Kak? Oke, bentar ya Kak, bentar. Oke, Kak. Oke, sambil Oke. nunggu Kak Dika. Oke, udah aman ya, Kak. Alhamdulillah udah aman. Oke, mungkin aku mau nanya-nanya juga nih dari Kak Saniasa dan juga Kak Dika Prasetyo, lagi sibuk apa nih, Kak? Atau lagi santai-santai aja gitu? Kesibukannya apa sih, Kak, sekarang ini? Mungkin boleh dari, oh ya bingung ya mau dari siapa dulu. Mungkin boleh dari Kak Saniasa dulu. Ya, kalau kesibukan aku mungkin karena udah di semester akhir dan nggak terlalu banyak kuliah, jadi mempersiapkan aja untuk kehidupan di akhir kuliah. Oke, mantap banget nih semester akhir. Mungkin kalau dari Kak Dika Prasetyo bagaimana nih, Kak, kesibukannya? Karena aku juga masih semester 5 ya, jadi mungkin kesibukannya kayak teman-teman yang lain ya, kuliah offline dan penyesuaian diri. Dan mungkin saat ini ya tanggung jawabku sebagai wakil ketua himpunan sedang berjalan dan akan berakhir di tahun depan kayak gitu sih. Oke, menunggu masa demis ya, Kak, ya? Iya, betul Oke banget. nih, oke. Mungkin karena tadi aku kepanjangan gitu ya, Kak, manggilnya Kak Sania Asa dan juga Kak Dika Prasetyo, mungkin dari kakak semua boleh untuk perkenalan terlebih dahulu dan biasanya dipanggil apa gitu atau nama panggilannya. Oke, mungkin tadi karena udah mulai dari Kak Sania Asa, boleh nih dari Kak Dika Prasetyo dulu. Oke, thank you Kak Putri. Selamat pagi semuanya, teman-teman dari Statistika dan juga panitia. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika Prasetyo, biasa disapa Pras. Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang saat ini syukur alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk menjadi awardee beasiswa Sobat Bumi Pertamina periode 2021 sampai 2023 ya. Oke, halo, salam kenal Kak Pras. Mungkin boleh nih dari Kak Sania Asa sekarang. Oke, halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama aku Sania Asa, biasa dipanggil Asa, dari mahasiswa jurusan Statistika Universitas Diponegoro tahun 2019. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya mungkin akan sharing lebih banyak tentang beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih. Oke, pagi dan juga salam kenal juga buat Kak Asa dan juga Kak Pras ya. Oke. Oke nih, gimana nih Kak perasaannya di sharing scholarship kali ini? Oke, Ya. boleh dari Kak Asa dulu mungkin boleh. Oke, mungkin aku izin jawab ya teman-teman. Aku excited banget buat sharing sama teman-teman di sini. Apalagi di sini mungkin kebanyakan teman-teman maba dari statistika karena 3 tahun yang lalu aku juga ikut kegiatan kayak gini, sharing scholarship. Cuma bedanya masih offline di kampus sana di FSM dan aku dapat banyak banget inspirasi. Jadi sejak sharing scholarship tahun 2019 tuh ke depannya aku jadi tambah semangat lagi buat cari banyak beasiswa dan akhirnya dapatlah salah satu beasiswa tersebut. Jadi aku harap teman-teman yang di sini juga bisa banyak ambil insight yang bermanfaat dan nantinya harapanku ke depannya juga teman-teman bisa dapat beasiswa yang teman-teman inginkan. Gitu mungkin Kori. Oke, makasih banyak Kak Asa. Pastinya antusias banget dan excited ya. Kalau dari Kak Pras nih Kak, gimana nih Kak perasaannya mengikuti sharing scholarship ini? Oke, mungkin saya serupa ya dengan Kak Asa ya. Tentu saja excited dan juga tidak sabar membagikan informasi yang kiranya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri ya, Kak Kori ya, dalam beasiswa itu kan manfaatnya banyak banget nih. Apalagi kita mahasiswa, kalau dapat beasiswa itu sesuatu yang memang bisa membantu kegiatan kita sehari-hari, baik itu finansial maupun peningkatan soft skill dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, sama banget nih ya, excited dan juga semangat. Jargonnya aja udah semangat banget ya, rangkai asa gapai cita dengan beasiswa. Wih, mematik semangat banget ya, Kak. Oke, biar tambah semangat, boleh nih kita tanya-tanya ya ke Kak Asa dan juga Kak Pras terkait pengalaman dan juga mungkin nanti ada tips triknya gitu. Oke, kita mungkin pertanyaan pertama yang mungkin ditanyain juga nih terkait
beasiswa Pertamina dan juga beasiswa Bank Indonesia. Kepo banget nih Kak terkait perihal apa ya Kak, mungkin apa sih dari beasiswanya itu sendiri, baik itu beasiswa Bank Indonesia maupun beasiswa Pertamina? Mungkin boleh dari Kak Asa dulu, Kak. Oke. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu merupakan salah satu beasiswa yang berasal dari Bank Indonesia atau BI untuk mahasiswa S1 ataupun mahasiswa diploma D3 dan D4 dari berbagai PTN ataupun PTS yang terpilih, dan Undip menjadi salah satu PTN dan PTS yang terpilih oleh Bank Indonesia untuk dapat beasiswa ini. Dan Undip sendiri itu kalau teman-teman sebelumnya, jadi beasiswa Bank Indonesia ini ada 2 jenis, yaitu beasiswa unggulan dan juga beasiswa reguler, dan Undip ini menjadi salah satu universitas yang bisa mahasiswanya bisa dapat beasiswa unggulan dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, melalui program beasiswa Bank Indonesia ini, kita mahasiswa diberikan bantuan berupa biaya kuliah, tunjangan studi, dan biaya hidup. Nah, dalam beasiswa Bank Indonesia ini terdapat komunitas yang biasanya disebut Genbi atau generasi baru Indonesia, di mana Genbi ini biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti komunitas-komunitas lainnya, baik di bidang lingkungan hidup, edukasi, dan lain sebagainya. Untuk waktu sendiri, beasiswa Bank Indonesia ini periodenya 1 tahun. Jadi misal dari Januari 2021 itu sampai dengan Desember 2022. Banyak banget benefit yang diberikan oleh beasiswa Bank Indonesia selain tunjangan atau uang beasiswa, antara benefit yang lain itu seperti kayak pelatihan, dan juga nanti ada juga relasi atau networking dengan teman-teman sesama awardee beasiswa Bank Indonesia. Mungkin itu untuk beasiswa Bank Indonesia. Oke, semakin dekat ya teman-teman kita dengan beasiswa Bank Indonesia, mulai tadi terkait waktunya, kemudian ini di bawah naungan Bank Indonesia juga ya teman-teman, dan juga tadi ada kategori-kategori yang disebutkan sama Kak Asa, yang bisa didaftarkan oleh mahasiswa Undip gitu. Oke, kita lanjut dulu sebelum kita lanjut menanyakan beasiswa Bank Indonesia, boleh nih kalau dari Kak Pras sendiri, beasiswa Pertamina itu boleh nih Kak dijelasin detailnya? Oke, izin menjawab ya Kak Kori dan juga Kak Asa berkaitan dengan beasiswa Pertamina sendiri. Jadi untuk beasiswa Pertamina itu namanya itu kan Sobat Bumi Pertamina ya teman-teman. Dan sebenarnya program dari beasiswa ini itu tajuknya dari PF Prestasi. PF Prestasi merupakan suatu bentuk komitmen dari PT Pertamina dan juga Pertamina Foundation dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mana disalurkan melalui bentuk beasiswa. Nah, beasiswa nih teman-teman. Sama seperti Kak Asa di Genbi, untuk PF Prestasi sendiri itu ada macam-macam jenisnya. Kita ada beasiswa prestasi S1 Sobat Bumi S1 reguler, kemudian ada beasiswa Pertamina Afirmasi, dan juga beasiswa Pertamina Vokasi. Kenapa dibedakan? Karena untuk reguler sendiri adalah untuk teman-teman yang sedang berkuliah di Universitas Mitra dengan jenjang strata 1. Nah, untuk afirmasi itu adalah teman-teman yang berkuliah di universitas dengan mitra Pertamina sendiri. Oke, bentar, maaf ya Kak. Oke, lanjut. Dan untuk vokasi sendiri ada teman-teman yang berkuliah di kampus vokasi seperti Politeknik maupun sekolah-sekolah vokasi lainnya. Nah, teman-teman, untuk beasiswa PF Pertamina ini mitra kampusnya itu ada 36 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik itu universitas negeri maupun swasta, selama terdaftar menjadi mitra, mahasiswanya bisa mendaftar beasiswa PF Prestasi ini. Dan kabar baiknya, Universitas Diponegoro merupakan salah satu mitra yang menjadi mitra dari beasiswa PF Prestasi Pertamina Sobat Bumi. Lalu mungkin untuk beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini mengcover mulai dari biaya perkuliahan, biaya hidup, dan juga pengembangan soft skill yang nantinya mungkin aku akan spill di belakang ya Kak Korea. Mungkin dari aku itu dulu sih, spill dikit terkait beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Oke, terima kasih Kak Pras terkait informasinya, terkait beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Keren-keren banget ya teman-teman, dan juga tadi ada spill-spill yang terkait
benefit dan juga lain sebagainya, dan ternyata Undip juga itu menjadi mitra baik di beasiswa Bank Indonesia maupun beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Pastinya seru banget dan keren banget nih teman-teman. Tambah termotivasi ya untuk kita mendaftar di nanti periode berikutnya mungkin. Oke Kak, nih kita juga penasaran banget dan kepo banget terkait persyaratan dari masing-masing beasiswa gitu. Jadi pasti kan ada ya Kak persyaratannya nggak langsung masuk gitu. Nah ini boleh nih Kak di-spill, dijelasin persyaratan dari masing-masing beasiswa. Boleh dari Kak Dika dulu, tadi udah sama Kak Asa, mungkin dari Kak Pras boleh terkait beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Oke, berkaitan dengan persyaratan ya, pasti teman-teman tidak asing dengan tahapan yang namanya tahapan administrasi, yang mana memang menjadi gerbang awal dari penseleksian beasiswa. Baik di beasiswa Pertamina Sobat Bumi maupun di beasiswa lain, persyaratan administrasi ini menjadi persyaratan yang paling penting karena menjadi penentu apakah teman-teman akan lanjut ke tahap selanjutnya dan berhak menjadi penerima beasiswa atau tidak. Untuk Pertamina Foundation sendiri, persyaratannya yang pertama adalah mahasiswa S1 aktif minimal sedang menempuh semester 2. Ini untuk Sobat Bumi reguler ya teman-teman, reguler 1. Terus untuk IP atau IPK sampai di semester 2 adalah lebih dari 3,0 dalam skala 4. Selain itu, aktif ikut organisasi atau kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun, dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang maupun hal-hal negatif lainnya. Ada juga persyaratan membuat karya tulis dengan tema yang setiap tahunnya itu ditentukan, dan juga yang paling penting adalah kuliah di kampus Mitra Pertamina Foundation. Nah, untuk syarat administrasi yang harus disiapkan, yang paling utama adalah kartu hasil studi dan juga isian rencana studi atau KRS. Karena apa? Karena ini menjadi validasi teman-teman masih berkuliah dan juga menjadi validasi bahwa nilai yang teman-teman masukkan itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan selama berkuliah. Terus setelah itu adanya surat keterangan tidak menerima beasiswa lain yang kayaknya putus ya. Oke, halo Oke. tadi putus ya? Iya, sedikit kendala Kak. Oke, boleh Oke. dilanjutin Kak. Jawabannya. Oke, sampai mana tadi? Sorry. Terkait ini Kak, yang tidak menerima beasiswa lain dan juga Oke. KRS gitu-gitu. Oke. Jadi tadi IRS dan KHS dan IRS yang telah ditandatangani. Setelah itu berkas selanjutnya adalah surat keterangan tidak menerima beasiswa. Selain itu juga adanya berkas-berkas pendukung seperti sertifikat atau piagam kegiatan dan surat keterangan keanggotaan organisasi. Dan juga mungkin kemarin itu kalau misal teman-teman punya piagam penghargaan kejuaraan itu juga kalau bisa dimasukkan karena akan menjadi poin plus. Dan yang terakhir adalah esai atau karya tulis yang memang diisyaratkan untuk beasiswa pada tahun tersebut. Untuk tahun saya di tahun 2021 itu temanya mengenai aksi solidaritas COVID-19. Di tahun 2022 kemarin itu temanya mengenai peran pemuda dalam menghadapi narkotika dan juga narkoba seperti itu. Jadi memang setiap tahun ini temanya akan berganti-ganti seperti itu. Mungkin berkas lainnya itu basic ya teman-teman, besar berkas-berkas administrasi pribadi seperti KTM, KTP, KK, dan segala macam kayak gitu. Itu Kak Kori, aku kembalikan ke Kak Kori. Oke, kita semakin dekat ya teman-teman sama beasiswa Pertamina. Tadi udah jelas banget yang disampaikan sama Kak Pras terkait apa itu beasiswa Pertamina, kemudian juga persyaratan-persyaratannya, dan juga ternyata ada karya tulis nih, di mana tiap tahunnya berbeda-beda gitu. Tadi yang disampaikan sama Kak Pras, tahun 2022 itu terkait peran pemuda dalam menghadapi narkotika gitu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Pras terkait informasinya. Sekarang kita ke beasiswa Bank Indonesia nih bersama Kak Asa. Mungkin boleh nih Kak, persyaratan apa sih Kak yang harus disiapin di beasiswa Bank Indonesia? Oke, kalau untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri, mungkin aku berkaca pada persyaratan
untuk beasiswa Bank Indonesia di 2 tahun terakhir ya, di 2021 dan 2022. Jadi untuk, persyaratan umumnya mungkin teman-teman yang daftar itu minimal harus semester 3. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih semester 1 atau semester 2 itu masih belum bisa. Jadi nanti kalau udah semester 3 baru bisa daftar. Lalu tadi aku udah mention juga untuk, beasiswa Bank Indonesia ini ada 2 jenis, yaitu unggulan dan juga ada beasiswa, Bank Indonesia yang reguler. Nah, mungkin aku, bakal bedah dulu untuk yang unggulan dulu ya. Jadi, unggulan itu ada prasyarat IPK-nya. Jadi IPK-nya itu harus minimal 3,5 dalam skala 4. Selain itu, untuk unggulan ini ada juga harus, melampirkan sertifikat TOEFL ataupun, IELTS dengan skor yang sudah ditentukan. Kalau kemarin itu untuk skor TOEFL-nya, baik PBT ataupun ITP itu minimal sebesar 500 dan untuk IBT sebesar 61 atau TOEFL CBT sebesar 173. Nah, untuk IELTS sendiri minimal, nilainya yaitu 6. Nah, dari TOEFL dan IELTS ini dibuktikan dengan dokumen yang masih berlaku ya. Jadi, karena TOEFL itu sertifikatnya ada batas waktunya, jadi, harus masih berlaku untuk sertifikatnya. Nah, selain IPK dan juga syarat TOEFL, di beasiswa unggulan ini juga mensyaratkan untuk mengumpulkan motivation letter yang berisi tentang rencana studi setelah lulus dari perkuliahan. Nah, motivation letter-nya ini untuk, beasiswa unggulan ditulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, untuk beasiswa unggulan juga harus menyerahkan 2 surat rekomendasi. Nah, 2 surat rekomendasi ini yang pertama adalah surat rekomendasi dari tokoh akademik yang mungkin tadi sudah dijelaskan di sesi pertama, yaitu, biasanya kalau di FSM itu dari dekanat, ditandatangani oleh Pak Fa. Lalu yang kedua itu dari tokoh non-akademik. Nah, tokoh non-akademik ini bisa bermacam-macam. Kalau teman-teman ikut komunitas atau teman-teman, atlet nih punya pelatih dan lain sebagainya bisa minta pelatihnya, atau teman-teman ikut organisasi mungkin teman-teman bisa minta ketua dari organisasi tersebut. Itu untuk yang unggulan. Nah, untuk yang reguler sendiri nggak jauh berbeda untuk persyaratannya. Untuk IPK-nya mungkin kalau tadi yang, unggulan itu 3,5, untuk yang reguler ini IPK minimalnya yaitu, 3 dari skala 4. Nah, untuk, beasiswa reguler dan vokasi juga dipersyaratkan untuk membuat motivation letter dan juga resume, tapi dalam bahasa Indonesia, beda dengan unggulan yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu, diutamakan juga untuk reguler ini buat mahasiswa yang, kurang mampu. Jadi nanti ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Tapi buat teman-teman yang nggak punya SKTM itu nggak apa-apa banget untuk daftar karena nanti, dari kalau tahun kemarin itu dari, pihak Bank Indonesia dia bikin format gitu yang nanti kita bisa isi namanya surat keterangan, tapi bukan keterangan tidak mampu. Jadi, semua teman-teman semua walaupun nggak punya SKTM tetap bisa daftar untuk yang reguler ini. Dan yang terakhir, kalau untuk beasiswa reguler ini, untuk surat rekomendasinya hanya menyerahkan 1 surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi dari tokoh akademik, ataupun non-akademik juga bisa, cuma hanya 1. Jadi tadi bedanya ada IPK, lalu ada sertifikat TOEFL, lalu MOTLAB-nya dalam bahasa Indonesia dan Inggris, terus, surat rekomendasinya 1 dan 2, dan mungkin ada beberapa syarat tambahan, tapi ini bukan syarat sih, lebih ke prioritas. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu ada beberapa prodi atau jurusan yang diprioritaskan. Mungkin teman-teman yang sudah dikasih, teman-teman panitia, dokumennya bisa dilihat di situ ada beberapa prodi prioritas dan mungkin di sini kebanyakan statistika itu jadi salah satu prodi prioritas. Namun teman-teman yang, bukan dari jurusan prioritas tersebut juga tetap punya kesempatan untuk bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia ini. Oke. Iya, oke, terima kasih Kak Asa untuk informasi terkait beasiswa Bank Indonesia, khususnya di bagian persyaratan. Tadi udah dijelasin juga dari kategorinya, baik itu unggulan maupun reguler, terdapat perbedaan, tapi ada juga yang sama gitu. Oke nih, kita makin dekat juga nih teman-teman, nggak cuma dari beasiswa Pertamina, melainkan juga dari beasiswa Bank Indonesia. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang dikepoin juga nih sama teman-teman peserta yang tadinya mungkin lagi pada tidur atau apa, jadi bangun nih karena ini award di beasiswanya nggak kaleng-kaleng gitu ya.
Oke, mungkin dari Kak Asa dan juga Kak Dika, apa sih Kak alasan memilih beasiswa tersebut gitu dari banyaknya beasiswa? Mungkin tadi karena udah mulai dari Kak Dika, boleh nih sekarang dari Kak Asa. Jadi kenapa sih aku milih beasiswa Bank Indonesia? Karena selain Bank Indonesia itu kasih reward berupa tunjangan untuk biaya studi, ya utamanya beasiswa memang untuk biaya studi ya, tapi beasiswa Bank Indonesia ini punya banyak banget hal-hal di luar itu. Yang pertama ada pelatihan, jadi pelatihan dari beasiswa BI ini, mulai dari leadership Supercamp dan juga ada beberapa acara-acara BI yang bisa kita ikuti juga. Lalu juga, ada wadah atau komunitas bagi awardee beasiswa Bank Indonesia ini untuk saling sharing. Nah, di sana itu namanya Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Nah, di sana itu kita bisa, banyak-banyak belajar dari teman-teman sesama Genbi, lalu kita juga bisa membangun relasi, terus, memperluas relasi karena Genbi ini nggak cuma Genbi Undip, tapi juga ada Genbi Semarang, lalu, komunitas Genbi yang lebih besar lagi yaitu Genbi Indonesia gitu. Jadi, banyak banget manfaat yang bisa, diperoleh dari beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga, sejak dini nih udah kepikiran, "Aduh aku pengen banget bisa kerja di Bank Indonesia nanti kalau habis lulus." Nah, melalui beasiswa Bank Indonesia ini kita juga bisa lebih kenal kan dengan kegiatan-kegiatan BI, kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan BI dan juga kita bisa lebih tahu tentang kebijakan BI yang dibuat BI. Kayak kemarin mungkin belum terlalu booming tentang QRIS, sekarang udah banyak yang pakai QRIS. Oh, sebagai awardee beasiswa BI, oh udah tahu lebih dulu dan lain sebagainya. Jadi lebih bisa kenal lah sama sama Bank Indonesia lebih dulu gitu, kalau teman-teman pengen kerja di BI. Mungkin gitu, Kori. Oke, makasih banyak Kak Asa, bener banget ya, terkait yang tadi dibilang sama Kak Asa, kita jadi makin tahu gitu teman-teman, dan mungkin peluang untuk semisal dari teman-teman yang mau bekerja di Bank Indonesia gitu, mungkin bisa mulai dari sekarang dicicil-cicil gitu kebijakan-kebijakannya apa sih, kan lumayan ya teman-teman. Oke, makasih Kak Asa terkait informasi dari beasiswa Bank Indonesia. Sekarang kita move nih ke beasiswa Pertamina bersama Kak Pras. Boleh nih dari Kak Pras, kenapa sih Kak milih beasiswa tersebut? Oke, thank you Kak Kori, izin menjawab ya teman-teman semuanya. Sebenarnya beasiswa di jenjang kuliah S1 tuh banyak banget ya teman-teman. Ada yang kayak Kak Asta tadi, Generasi Bank Indonesia, kemudian ada Paragon Scholarship, ada yang dari BRI itu ada Brilian dan juga YBM, kemudian beasiswa CIMB Niaga dan segala macam. Terus pertanyaannya kenapa sih aku pribadi lebih memilih Pertamina Foundation nih daripada beasiswa-beasiswa lain, yang mana kalau dinilai dari secara nominal uang ya, memang ada beasiswa-beasiswa lain tuh yang nominalnya lebih gede kayak gitu. Tapi alasan terbesar yang membuat aku lebih memilih untuk menjadi anggota di Pertamina Foundation adalah karena untuk beasiswa Sobat Bumi ini memiliki concern di bidang sosial dan lingkungan teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini berfokus kepada kegiatan sosial dan lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Seperti di tahun kemarin, di tanggal 17 Agustus kami ada kegiatan kunjungan ke panti asuhan untuk bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan bersama teman-teman panti asuhan. Kami juga ada kegiatan tanam bakau, kemudian bersih-bersih pantai dan segala macam lain yang memang saya rasa saya pribadi itu lebih suka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ini mungkin juga cocok buat teman-teman yang lain yang memang memiliki concern di bidang-bidang sosial dan kemasyarakatan dan ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Terus misal ada pertanyaan, loh kan Pertamina itu kan minyak ya Kak, tambang ya BBM lah segala macam. Itu ada yang sangkut pautnya nggak ya? Sebenarnya nggak banyak sangkut pautnya ya. Kita memang berada di bawah naungan Pertamina, tapi untuk kegiatannya kita memang terfokus kepada pengembangan mahasiswa melalui kegiatan sosial dan lingkungan. Kita tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi kenaikan harga BBM seperti kemarin baru saja terjadi ya teman-teman. Uh, kita tidak dilibatkan pada kegiatan tersebut, tetapi memang kita mendapatkan pengembangan capacity building yang lumayan banyak, mulai dari soft skill public speaking, kemudian soft skill lain yang memang bisa dimanfaatkan di kehidupan selanjutnya. Terus misal ada pertanyaan, kalau misal nanti di Pertamina itu setelah jadi beasiswa bisa nggak kerja di Pertamina?
Jawabannya bisa, tapi nggak langsung bisa ya teman-teman. Jadi kita akan tetap mengikuti prosedur rekrutmen Pertamina. Dan tidak ada, mungkin ada spesialnya adalah kita udah tahu nih Pertamina itu isinya apa aja kayak gitu. Tapi buat prosedurnya tetap sama karena, beasiswa, Sobat Bumi Pertamina ini tidak ada ikatan dinas. Jadi setelah selesai ya udah selesai kayak gitu. Kalian bisa berkarir dengan pilihan kalian masing-masing, tapi, memang akan menjadi poin plus ketika, teman-teman mendaftar di instansi Pertamina dan menjadi Sobat Bumi Pertamina akan menjadi sebuah poin plus seperti itu. Mungkin itu sih Kak Kori, aku kembalikan ke Kak Kori. Oke, terima kasih Kak Pras terkait informasi dan juga alasan yang tadi dibilang sama Kak Pras sendiri. Jadi beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini lebih concern ke terkait sosial dan juga lingkungan gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen, yang juga minat juga itu boleh banget untuk nanti didaftarin gitu ya. Makasih banyak untuk Kak Asa dan juga Kak Pras terkait alasannya tadi nih mau berbagi ke teman-teman, ke kita semua yang udah join di sini. Oke Kak, kita mau coba ke persyaratannya nih Kak. Tadi beasiswa Bank Indonesia persyaratannya itu ada motivation letter gitu. Itu menjadi salah satu persyaratan baik di unggulan maupun reguler gitu ya Kak. Nah tips trik nih Kak, biar motivation letternya bagus, terus dilirik juga dan alhamdulillahnya lolos gitu. Gimana nih Kak Asa? Ya mungkin sambil aku jelasin tentang tips trik, aku mau cerita sedikit ya, apa yang aku tulis di motivation letter ketika aku daftar di beasiswa BI ini. Boleh banget Kak, boleh. Oke, jadi, di paragraf pertama itu, pastiin satu kalimat yang paling awal itu bikin pembacanya itu jadi tambah semangat nih. Misal, satu kalimat awal tuh langsung bisa bikin pembacanya tersebut mau nih baca semua keseluruhan dari motivation letter dari teman-teman. Jadi di awal paragraf atau paragraf 1 itu aku, perkenalan diri, yaitu, aku tulis tentang diriku dan juga latar belakangku dan lain sebagainya. Nah, di paragraf kedua aku mulai ceritain hal-hal apa sih yang aku lakukan selama perkuliahan ini, kayak kegiatan volunteer atau organisasi yang aku lakuin atau lomba-lomba yang teman-teman lakuin. Nah, intinya ceritain apa aja sih kegiatan yang selama perkuliahan ini kamu lakukan dan, apa apa yang kalian rasa kalian itu memberikan dampak gitu kepada lingkungan ataupun kepada diri sendiri juga minimal nggak apa-apa gitu. Nah, bisa juga ditambahkan, alasan kenapa kamu melakukan kegiatan tersebut dan kenapa kamu, concern dalam bidang tersebut. Nah, kalau misal contoh di motivation letter yang aku berikan itu aku tulis tentang kegiatan volunteer dalam bidang pendidikan. Nah, karena concern-ku dalam bidang pendidikan, maka aku tulis di situ aku ceritakan, aku ikut volunteer di dalam bidang pendidikan, lalu aku, sangat, apa ya, concern dalam bidang di bidang di pendidikan Indonesia dan lain sebagainya. Lalu di, paragraf ketiga, itu aku coba tulis, kenapa sih aku pengen dapat beasiswa Bank Indonesia ini, alasan kenapa aku butuh beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, tipsnya itu, apa yang kalian tulis itu kalau bisa itu jangan melulu soal tunjangan yang diberikan gitu, karena beasiswa Bank Indonesia itu lebih dari, uang yang kalian dapatkan gitu. Bi eee Kamu bisa mention kegiatan atau kamu ingin gabung nih sama komunitas Genbi yang bisa karena komunitas Genbi itu besar, jadi, kalian bisa gabung di, yang suka lingkungan hidup, mungkin bisa gabung di Sosling, atau kalian yang suka edukasi atau suka, pendidikan, kalian bisa gabung di, divisi edukasi gitu. Jadi, relate-nya sama paragraf tadi, karena tadi itu kegiatanku itu volunteer dalam bidang, pendidikan, lalu di paragraf ketiganya aku tulis ini, aku pengen gabung menjadi bagian Genbi dan bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Genbi, khususnya dalam bidang pendidikan atau edukasi. Itu untuk paragraf 3. Nah, untuk paragraf keempatnya sendiri, aku jelasin ketika nantinya aku dapat beasiswa ini, apa sih yang bakal aku lakukan? Apakah uangnya itu mau buat beli gadget baru atau laptop baru buat, menunjang perkuliahan, atau mau, uangnya buat ikut bootcamp atau kursus-kursus online yang sekarang lagi banyak, atau, lain-lain lah. Pokoknya apa yang akan kamu lakukan ketika ketika kamu udah jadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada tipsnya. Tipsnya adalah kamu juga bisa mention kamu, akan berkontribusi atau akan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di
komunitas beasiswa Bank Indonesia dan komitmen terhadap kegiatan tersebut. Nah, di akhir paragraf atau di paragraf kelima ini, yakinkan si pembaca motivation letter tersebut bahwa kamu itu emang layak untuk jadi salah satu awarder dari beasiswa Bank Indonesia. Kenapa sih alasan kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini? Nah, jadi dari tadi ya total aku bikin ada 5 paragraf, jadi nggak terlalu panjang, cuma sekitar 1 halaman lebih sedikit. Dan di situ tipsnya yaitu tunjukkan sisi terbaikmu, tapi kamu juga harus tetap jujur dan ceritakan dengan baik dan runtut. Jangan hanya melihat beasiswa itu hanya tentang tunjangannya aja, tapi juga gimana kamu akan kontribusi terhadap Genbi setelah nanti kamu mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu mungkin, Kori. Oke, langsung nih dari awardee beasiswa Bank Indonesia dikasih tips triknya dan juga tadi jabarin setiap paragrafnya. Jadi jangan melulu tentang tunjangan teman-teman, tapi di balik itu semua ada yang lebih lagi yang bisa kita dapetin dengan gratis gitu. Pastinya dimanfaatin gitu kesempatan bergabungnya. Oke, makasih Kak Asa udah menjelaskan terkait beasiswa Bank Indonesia dan kita juga kepo banget nih Kak sama beasiswa nih buat teman-teman di sini semua gitu dan juga mungkin kalau yang nggak punya pengalaman yang sesuai dengan tema yang ada di motivation letter atau yang ada di karya tulis itu sendiri gitu Kak, itu gimana Kak tips triknya? Oke, Kak Kori, boleh diulang pertanyaan terakhir Kak? Agak putus-putus, sorry. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya, tadi terkait persyaratan Pertamina itu ada karya tulis gitu dan tadi kan temanya itu berbeda-beda gitu. Nah, boleh nih Kak tips triknya buat teman-teman mungkin yang belum punya pengalaman yang sesuai dengan tema di karya tulis tersebut. Oke, thank you buat pertanyaannya Kak. Memang ini adalah pertanyaan yang paling sering keluar ya. Apalagi karya tulis ini akan menjadi salah satu penilaian bobot dengan bobot paling lumayan karena akan ditanyakan ketika sesi wawancara. Nah, oke, izin melanjutkan. Jadi untuk karya tulis sendiri sebenarnya itu basicnya kayak esai ya teman-teman, nggak seperti karya tulis ilmiah pada umumnya yang kita bayangkan berproposal atau segala macam. Tapi formatnya itu bisa dibentuk seperti esai. Di tahun saya dulu itu kan tentang peranan pemuda dalam COVID-19 ya. Kalau dalam pembuatan esai pada umumnya, yang pasti adalah sistematis. Maksudnya apa? Maksudnya ketika teman-teman membuat esai itu harus runtut. Mulai dari latar belakang, kemudian pengangkatan masalah, kemudian analisis masalah, kemudian fakta di lapangan, baru teman-teman akan berikan solusi. Solusi yang sekiranya memang bisa diterapkan, tidak sekedar solusi yang menjadi angan-angan ya teman-teman. Diusahakan mencari solusi yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh bermimpi, tapi alangkah lebih baiknya ide yang kita tuangkan di dalam esai kita itu adalah sesuatu yang realistis. Karena itu akan ditanyakan ketika teman-teman masuk ke dalam tahap wawancara. Akan ditanyakan, solusimu itu bisa diterapkan nggak? Terus prosesnya kayak gimana? Kalau solusinya itu nggak realistis, takutnya itu jadi bumerang buat teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mencari solusi dalam esai itu yang realistis aja. Bukan berarti yang enteng ya, tapi ya realistis dan juga inovatif. Kemudian kalau dari pengalaman pribadi saya, untuk esai itu sebisa mungkin disangkutkan dengan pengalaman pribadi. Contohnya waktu itu saya mengangkat tentang COVID itu tentang bangkit di tengah COVID-19. Saya sampaikan informasi-informasi mengenai COVID secara umum, tapi juga saya akan relate-kan dengan kehidupan saya pribadi. Jadi saya akan jabarkan bahwa sebagai mahasiswa saya juga tidak tinggal diam gitu loh. Saya juga beraksi dan juga berkegiatan meskipun dalam COVID-19. Itu akan menjadi poin plus karena esai ini kan bukan sekedar cuman ilmiah ya, tapi alangkah lebih baiknya ilmiah juga disandingi dengan informasi-informasi valid dari fakta yang ada. Terus mungkin ini juga poin yang agak penting. Kalau di motivation letter tadi yang dijelaskan Kak Asa itu kan kalimat pertama yang paling penting ya. Tapi kalau di esai ini adalah judul. Judul akan menjadi penentu esaimu itu akan dibaca sampai selesai atau enggak.
Karena judul itu kan kalau dalam karya tulis itu memang sangat krusial ya teman-teman. Kalau boleh sharing di tahun saya dulu ketika saya mendaftar itu, saya menggunakan judul karya ilmiah dengan judul, maaf bentar, Menghajar Pandemi dalam 3 Babak, sebuah kisah solidaritas dan aksi kemanusiaan. Mungkin kalau teman-teman baca judulnya, oh ini nggak terlalu ilmiah nih, karena esai saya itu lebih mengarah ke aksi-aksi yang saya lakukan, dan juga kondisi-kondisi real di lapangan seperti apa. Tapi ternyata saya tidak menyangka judul ini itu menjadi poin plus ketika saya wawancara. Karena waktu itu disampaikan, kenapa kepikiran ada kata menghajar pandemi, Mas, kayak gitu. Terus saya bilang kan, karena saya rasa pandemi itu bukan penghalang kita dalam berkegiatan. Justru gimana caranya kita membalikkan keadaan dengan menghajar pandemi, Pak. Saya bilang kayak gitu. Nah, setelah itu baru beliau pewawancaranya itu tarik kayak, oh oke, menarik, boleh dong dijelasin esainya di dalamnya seperti apa. Sebenarnya saya udah baca sih, tapi boleh dong dijelasin kayak gitu. Itu ya teman-teman. Terus untuk esai itu secara general juga kita pasti tahu lah ya, isinya akan memberikan solusi dan juga inovasi. Inovasinya mungkin kalau misal teman-teman bingung, kayak misal topiknya nggak familiar nih, inovasinya inovasi yang sudah ada tidak apa-apa, asal dikembangkan. Tidak perlu memberikan inovasi yang baru, tidak perlu memberikan inovasi yang ya ibaratnya terlalu jeder gitulah. Kalau memang sudah ada inovasi yang serupa dan kalian bisa kembangkan, itu bisa kalian tuangkan di dalam esai kalian masing-masing. Mengingat di setiap tahun itu kan esainya beda tema ya teman-teman. Jadi mungkin kalau saya tadi tentang COVID, mungkin tahun depan juga pasti beda tema lagi. Dan memang mau nggak mau kalian harus siap dengan tema-tema baru yang mungkin out of the box kayak gitu. Tapi tenang aja, temanya pasti akan berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Dan juga berkaitan dengan isu-isu masa kini ya, yang emang terbaru dan terupdate. Mungkin untuk tips menyusun esainya itu aja sih. Dan kalau boleh menambahkan, FYI aja di Pertamina Foundation itu juga ada motivation letter. Tapi itu akan masuk ke tahapan setelah teman-teman lolos seleksi administrasi. Jadi setelah seleksi administrasi baru kalian teman-teman akan diminta untuk membuat motivation letter dan diunggah di website. Kalau ditanya tipsnya apa, nggak beda jauh ya dari Kak Asa. Jadi sama persis dengan yang disampaikan Kak Asa. Jadi mungkin dari aku itu dulu, cukup dulu. Aku kembalikan ke Kak Kori. Oke, udah runtut banget nih dari Kak Pras terkait beasiswa Pertamina yang kita dengerin sama-sama ya teman-teman. Tadi terkait karya tulis yang pastinya itu dari judulnya udah dilihat gitu. Jadi teman-teman mungkin boleh nih mulai dari sekarang nih diperhatiin judulnya atau dipersiapkan gitu. Oke nih Kak Asa dan juga Kak Pras, terima kasih buat tipsnya juga ya terkait tadi baik itu motivation letter maupun karya tulis. Nah, kalau di tahapan seleksi lainnya nih Kak, mungkin ada yang tes tertulis kah, atau ada yang interview atau tahapan lainnya, ada nggak sih Kak tips trik yang mungkin bisa dibagikan, ke teman-teman semua? Boleh dari Kak Pras dulu nih, terkait beasiswa Pertamina. Oke, sebelumnya Kak Kori saya izin minum sebentar ya. Oke Kak, boleh banget. Oke. Kita penasaran banget ya teman-teman, tips apa sih di seleksi lainnya gitu? Oke, iya cuacanya agak nggak mensupport ya, suaranya jadi agak serak-serak gimana. Maaf teman-teman kalau misal mengganggu penjelasan ya. Oke. Syarat-syarat ya mungkin aku akan langsung ke tahapan aja sih. Jadi untuk Pertamina Foundation sendiri itu untuk tahapan seleksi beasiswanya itu kan mulai dari administrasi. Nah, tadi udah dijelasin kan ya. Setelah administrasi itu akan lanjut ke unggah motivation letter. Motivation letter nggak beda jauh sama yang dijelasin ke Asa ya. Namanya motivation letter ya gimana caranya kita menggait si pemberi beasiswa ini untuk yakin memberikan beasiswanya kepada kita. Ya, mungkin aku bisa tambahin tips sedikit ya. Kalau dalam motivation letter, kalau bisa, jangan mengarah kepada finansial. Maksudnya jangan pernah kayak, karena saya ingin mendapatkan nominal uang, bla bla bla, kayak gitu. Kalau enggak, karena saya ingin membayar UKT, bla bla bla, kayak gitu. Tapi gimana caranya teman-teman dalam motivation letter itu memberikan informasi bahwa teman-teman termotivasi untuk bergabung karena
value yang ada di beasiswa tersebut, kegiatan yang ada di beasiswa tersebut, kemudian hal-hal lain yang kiranya memang relate kayak gitu. Kayak tadi kan untuk Bank Indonesia itu kan pasti berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ya. Nah, kalau Pertamina itu isu sosial dan lingkungan. Nah, kalian bisa sampaikan di sana. Contohnya kalau motivation letter Pertamina ya karena saya ingin berkegiatan dalam pengabdian, mengabdikan diri kepada masyarakat. Saya tertarik kepada kegiatan sosial yang mana saya ingin berkontribusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat melalui Pertamina Foundation kayak gitu. Terus motivation letter itu kita kan juga pasti akan mencantumkan kan, semisal memang nanti dalam motivation letter itu menjelaskan tentang nominal boleh, tapi juga disertakan alasan bahwa nominal ini tuh bukan untuk saya beli ini beli itu loh, cuman sekedar foya-foya dan segala macam, tapi juga didetailin ya gimana caranya kita itu menarik hati lah. Seperti contohnya mungkin saya akan menggunakan dana ini untuk kegiatan perkuliahan saya, mengikuti berbagai kompetisi yang menunjang kehidupan saya ke depannya dan segala macam. Nah, setelah unggah motivation letter ini ya teman-teman akan masuk ke tahap wawancara. Ini adalah tahap yang memang kalau orang bilang itu agak bikin pusing ya, karena kita kan nggak tahu ya ketemu orang seperti apa, ketemu pewawancara yang seperti apa. Karena sepengalaman saya, namanya pewawancara tuh stylenya beda-beda. Ada yang jutek, ada yang ramah banget, bikin kita over pede gitu kan. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Saranku ketika wawancara yang pertama adalah jadi diri sendiri. Ini adalah yang paling penting. Ketika teman-teman sudah bisa menjadi diri sendiri, teman-teman bisa menghandle apa yang teman-teman sampaikan dan teman-teman tampilkan kepada pewawancara. Setelah itu, pahami dulu beasiswa ini tuh tentang apa kayak gitu. Jangan sampai ketika ditanya, Mas kamu tahu nggak beasiswa Sobat Bumi itu tentang apa? Terus jawabnya karena tentang bumi Pak. Ya jangan kayak gitu. Dicari tahu dulu, oh Pertamina Foundation tuh apa, Sobat Bumi itu apa, isinya tuh kayak gimana. Mungkin teman-teman yang saat ini ikut webinar mungkin udah tahu, oh tentang sosial dan lingkungan kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang nggak tahu kan pasti mungkin mereka belum belajar dan segala macam, akhirnya ya udah jawabnya sembarangan. Nanti malah bilangnya, oh dari Pertamina Pak tentang minyak dan ini itu salah besar teman-teman. Itu akan menjadi jawaban yang sangat meleset karena memang target dari Sobat Bumi itu bukan tentang minyak kayak gitu. Terus untuk wawancara sendiri, mungkin gimana caranya teman-teman mengontrol kejujuran. Maksudnya gimana? Karena gini, jujur itu penting, tapi jujur dalam hal yang positif ya teman-teman. Bukan berarti jujur semerta-merta itu jujur semuanya. Kayak misal ditanya, oh Mas kegiatan di kampus ngapain aja gitu kan. Ibaratnya kita nggak ada kegiatan lain pada saat itu, cuman kuliah pulang. Nggak mungkin kan kita bilang, oh saya setelah kuliah pulang Pak, tidur di kosan ngerjain tugas. Nggak mungkin, ya itu jujur, itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya disampaikan saja, oh kegiatan perkuliahan saya saat ini fokus kepada perkuliahan saja Pak, mengerjakan tugas dari dosen dan proyek-proyek yang nantinya memang memberikan manfaat dalam kegiatan saya ke depannya. Saat ini memang belum ada kegiatan kepanitiaan, namun saya sedang mendaftar dan apply beberapa kegiatan volunteer yang nantinya bisa saya laksanakan setelah saya mengikuti kegiatan perkuliahan kayak gitu. Itu kan kita jujur kan, emang kita lagi nggak ada kegiatan, tapi dengan bungkus dan juga kalimat yang berbeda. Permainan diksi itu cukup penting ya teman-teman dalam wawancara. Karena gimana caranya kita tetap jujur, tapi kita juga tetap memberikan hal yang terbaik untuk pewawancara. Jangan sampai kejujuran kita itu malah membuat kita hancur. Jadi jujur penting, tapi dikontrol lah kayak gitu ya. Terus buat wawancara selanjutnya itu akan dibahas mengenai diri sendiri, itu basic banget. Kemudian perkuliahan juga basic, nggak perlu hal-hal yang krusial. Mungkin yang krusial adalah esai teman-teman. Karya tulis teman-teman akan ditanya kesulitannya apa, proses pembuatannya berapa lama, kenapa mengambil judul ini, topik ini, isinya kayak gimana kayak gitu. Kalau teman-teman memang membuat esai ini dengan pribadi, maksudnya membuat sendiri, saya yakin pasti bisa menjawab dengan baik. Dan ini pentingnya untuk membuat esai secara mandiri ya, jangan sampai menggunakan jasa-jasa orang lain. Karena ini akan benar-benar ditanyakan ketika tahap wawancara. Kalau misal ditanya, ada kesulitan nggak Mas? Kalau ada kesulitan, sampaikan ada kesulitan. Jika tidak ada kesulitan, sampaikan dengan cara yang benar. Maksudnya seperti ini. Misal ditanya, ada kesulitan nggak Mas? Gitu. Terus bilangnya,
"Oh nggak ada Pak, saya gampang kok buatnya," kayak gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Sampaikan, untuk pembuatan esai ini kebetulan tidak ada kesulitan karena, saya sudah mendalami dan juga mengetahui topik yang saya angkat, Pak. Karena topik ini merupakan topik yang memang hangat diperbincangkan, seperti itu. Jadi memang gimana caranya, kita tetap pede, tapi kita juga tetap memberikan respect kepada teman-teman, atau Bapak Ibu pewawancara. Selain itu, mungkin nanti akan ditanya, kalau dapat beasiswa Pertamina itu akan dipakai buat apa? Meskipun di motivation letter itu kan udah ada ya, tapi kita akan ditanya seperti itu. Dan gimana caranya kita juga menjawab dengan cara yang elegan ya teman-teman. Jawab dengan cara ibaratnya, kita butuh, tapi nggak butuh-butuh banget gitu loh. Kita butuhnya adalah pengembangan soft skill-nya. Kayak misal, dalam beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu kan banyak sekali kegiatan masyarakatnya ya Pak, atau mungkin, kegiatan peningkatan soft skill-nya ya Pak, yang mana memang saya butuhkan untuk dunia kerja saya ke depannya. Mungkin pasti akan ditanya, "Oh nggak butuh nominalnya Mas?" Gitu ya, dia butuh, pasti dijawab aja. Untuk nominal itu, memang saya butuhkan untuk pembayaran kuliah, karena itu akan menunjang, kelancaran perkuliahan saya. Bagaimana mungkin kalau misal saya tidak melanjutkan kuliah, tapi, saya tidak ada kendala dalam pembiayaan. Maka dari itu memang saya, bertujuan selain untuk mengembangkan soft skill saya juga berkeinginan untuk melanjutkan perkuliahan saya dengan tenang melalui bantuan pendidikan dari beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Contohnya seperti itu. Terus, mungkin yang terakhir adalah ini sebenarnya pertanyaan yang nggak tahu ya semua orang dapat atau enggak, tapi waktu itu saya dapat pertanyaan, "Kalau sudah lulus mau nggak kerja di Pertamina?" Kalau orang awam pasti jawabnya gini, "Oh mau Pak, siapa sih yang nggak mau?" Kayak gitu kan ya. Tapi jawab dengan elegan juga. Jika, contohnya seperti ini, jika memang nantinya saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu dari, bagian keluarga dari Pertamina, saya bersedia. Saya memiliki kapabilitas yang cukup dan juga value yang dibutuhkan, apalagi ketika nantinya saya memang diterima di beasiswa Pertamina, saya akan lebih bisa berkontribusi lebih baik dan lebih banyak untuk Pertamina Foundation dan juga PT Pertamina Indonesia, kayak gitu. Jadi kita sampaikan kalau kita mau, tapi dengan cara yang, "Oh nih anak nih, kayaknya kok keren banget nih maunya, dengan cara yang, halus," kayak gitu. Nggak serta-merta, "Iya Pak, mau Pak," kayak gitu. Jadi memang gimana caranya dalam wawancara itu, kita memposisikan diri menjadi, orang yang di bawah, maksudnya ya karena memang kita orang di bawah, tapi dengan cara yang tetap sopan dan juga elegan ya teman-teman. Nah setelah tahap wawancara itu ada tahap focus group discussion. Ini, tahap ini baru di tahun 2022 baru ada. Seperti FGD pada umumnya, ya gimana caranya kita menempatkan diri secara netral. Jangan terlalu menonjol, jangan juga terlalu redup. Karena kalau terlalu menonjol itu akan menunjukkan bahwa kita otoriter, kalau kita redup, kita juga akan menunjukkan bahwa kita, kurang aktif. Nah, setelah FGD inilah akan lanjut ke tahap pengumuman yang mana dilanjutkan dengan daftar ulang. Itu akan lanjut ke kegiatan-kegiatan lainnya di Pertamina Foundation, kayak gitu. Gitu Kak Kori, kembalikan ke Kak Kori. Oke, cukup panjang tapi nggak panjang juga gitu ya, Kak, singkat juga terkait prosesnya, tapi itu, yang tadi Kak Pra sampaikan itu menjadi tips dan juga trik yang diharapkan teman-teman nih supaya bisa lolos di beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Oke, kita ke beasiswa Bank Indonesia, mungkin dari Kak Asa, sama nggak nih Kak prosesnya atau ada perbedaan proses seleksinya? Boleh nih Kak Asa. Oke, thank you Kori. Untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri mungkin enggak sepanjang dari Sobat Bumi Pertamina ya. Cuma ada dua tahap. Yang pertama adalah seleksi berkas atau administrasi, lalu yang kedua wawancara. Dan dari wawancara tersebut teman-teman yang dinyatakan lolos wawancara berhak menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia gitu. Untuk tips dan triknya mungkin dari tahap administrasi dulu kali ya. Di tahap administrasi ini cukup krusial karena teman-teman ada banyak sekali berkas yang harus disiapkan. Jadi jangan sampai satu pun berkas itu terlewat gitu. Teman-teman persiapkan karena mungkin nanti, waktu pendaftarannya, seminggu atau 10 hari gitu. Nah, teman-teman harus bisa bagi waktu untuk siapin berkas tersebut, jangan ditunda-tunda karena waktunya,
mungkin nggak akan ada perpanjangan gitu. Jadi, banyak yang harus dia siapkan, jadi mulai sejak sekarang. Dan, mungkin tadi aku lupa mention di persyaratan itu, jadi, di beasiswa Bank Indonesia itu ada form yang namanya kalau nggak salah form A1. Jadi di form A1 itu kita bisa tulis data diri kita, lalu organisasi apa aja yang kita lakukan, terus mungkin prestasi dan lain sebagainya. Nah, di situ, sama tipsnya kayak yang tadi disampaikan Kak Pras, kamu harus tulis dengan, jujur gitu. Misal kamu minat atau bakatnya di bidang, misal kamu suka apa ya, suka main piano gitu, kamu tulis di situ suka main piano, kamu tapi nggak jujur, kamu sebenarnya nggak bisa main piano. Nah, nanti waktu wawancara itu pasti akan, ditanya lagi nih tentang, form yang kamu kumpulkan atau motivation letter yang kamu kumpulkan gitu. Jadi, tahapnya ketika kamu, di seleksi administrasi tersebut harus udah jujur gitu, karena nanti ketika wawancara pasti akan ditanyain tentang apa yang kamu tulis sebelumnya. Itu untuk berkasnya. Lalu untuk, tahap keduanya kalau kamu udah seleksi berkas lalu alhamdulillah keterima, kamu akan, dapet nih jadwal wawancara. Nah, biasanya karena, iya bener kata Kak Pras, pewawancara tuh beda-beda orangnya, ada yang jutek, ada yang baik gitu. Ada juga yang tiba-tiba, jam 10 nih, tiba-tiba di grup WhatsApp, "Nanti wawancara jam 1 gitu. Jadi teman-teman harus, siap kapanpun lah istilahnya ketika, memasuki, rentang waktu wawancara. Karena kita nggak tahu nih, tiba-tiba, pewawancaranya telepon atau tiba-tiba mau wawancara nanti, jam 1 atau jam 2. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu dan juga harus siap, selalu gitu. Nah, untuk wawancara ini, yang pasti teman-teman harus tepat waktu. Ketika nanti misal tiba-tiba kalau waktu aku itu kebetulan lewat WhatsApp, jadi video call WhatsApp. Jadi tiba-tiba waktu itu, dikabarin jam 1 akan wawancara, aku tunggu jam 1 itu nggak ada kabar sama sekali, sampai akhirnya jam 4-an itu aku masih nunggu, aku udah pakai baju rapi gitu, tapi masih belum dapat, akhirnya aku sholat, asar dulu dan ketika aku sholat asar, aku dapet telepon. Jadi, teleponnya, ke-miss gitu, akhirnya aku chat ke pewawancaranya nih, "Mohon maaf Pak, tadi, sedang ada." Ya, jujur aja lagi sholat lalu kelewat, apakah bisa diulang gitu. Jadi, pastikan, kalian kalau bisa tepat waktu dan juga yang kedua pakaiannya pakaian yang sopan. Jangan tiba-tiba kalian, dapat telepon terus kalau yang cewek mungkin, cuma pakai mukena aja gitu, terus nerima teleponnya wawancara gitu, jangan kayak gitu. Jadi, pakai kemeja yang rapi, lalu juga dandan yang yang apa ya, yang rapi lah pokoknya biar pewawancara tuh, sudah meluangkan waktu kita juga bisa respect ke dia gitu. Lalu, jawab dengan tenang dan rileks dan mungkin tips yang paling, apa ya, paling penting itu, kenali beasiswa tersebut, kenali company yang kasih beasiswa tersebut karena bakal banyak banget ditanyain tentang itu. Jadi, sebenarnya Bank Indonesia itu apa sih? Visi misi Bank Indonesia apa? Atau gubernur Bank Indonesia sekarang tuh siapa? Kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu apa? Jadi tentang kebank sentralan itu, banyak banget ditanyain ketika wawancara beasiswa Bank Indonesia gitu. Juga ditanya tentang komunitas dari, awardnya beasiswa Bank Indonesia. Jadi mungkin dari tadi aku mention tentang GENBI atau Generasi Baru Indonesia itu sering, karena sepenting itu bagi award beasiswa Bank Indonesia untuk nantinya dapat berkontribusi ke GENBI itu sendiri. Jadi kita ditanyain tentang komitmen kita, pengetahuan kita tentang kebank sentralan dan juga komunitasnya gitu. Jadi banyak-banyak belajar ketika nanti sudah memasuki tahap wawancara untuk, materi kebank sentralan dan juga komunitas GENBI itu sendiri. Mungkin gitu, Kori. Oke, makasih banyak Kak Asa terkait informasinya, tips triknya juga dari beasiswa Bank Indonesia yang tadinya tentunya teman-teman udah note banget ya, udah tercatat dengan baik, baik itu beasiswa Bank Indonesia maupun beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Oke nih, Kakak-kakak semua kita nggak kerasa udah 40 menit berlalu ya, bahkan lebih gitu. Kita saling berkomunikasi perihal banyak hal yang tentunya tentang, beasiswa Bank Indonesia dan juga beasiswa Pertamina. Oke, karena tadi di sesi pertama kita
kita buka kesempatan tanya jawab. Jadi di sesi kedua ini juga kurang afdol kalau misalnya kita nggak dengerin nih pertanyaan dari teman-teman peserta yang udah join dan pastinya nungguin kesempatan ini. Boleh untuk teman-teman peserta untuk mengaktifkan fitur Raise Hand dan nanti akan aku bantu mulai dari siapa untuk bertanyanya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Kak. Dan mengingatkan juga sebelum nanti memberikan pertanyaan, boleh kenalan dulu nih, biar Kapras dan juga Kasa tahu nih nama dan juga mungkin dari statistika angkatan berapa atau dari mahasiswa baru gitu. Ayo teman-teman mungkin yang mau bertanya boleh banget untuk raise hand. Jangan malu teman-teman untuk bertanya. Oke, di aku udah ada 2 orang. Mungkin dari yang pertama dulu nih. Lagi-lagi ada Izati Kairina Putri atau Iza ya tadi panggilannya. Boleh dari Izati on mic dikenalin nih. Tadi Kak Pras dan Kasa mungkin belum kenal gitu. Oke, terima kasih Kak Kori atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Iza dari Statistika Angkatan 2021. Di sini aku mau bertanya kepada Kak Asa sama Kak Pras ini kan sebagai awardee beasiswa dari BI dan juga Pertamina ya Kak. Nah, pasti kan ada tahap interviewnya nih. Nah, di interview itu tuh apa sih yang seharusnya kita tonjolkan atau kita persiapkan untuk bisa melewati seleksi interview itu? Karena kebetulan dari aku pribadi itu udah 2 kali nih setelah interview tuh pasti gagal, habis itu nggak lolos kayak gitu. Nah, kira-kira tuh apa aja sih yang membuat mitra beasiswa ini tertarik dengan jawaban kita tuh apa gitu? Itu sih Kak dari aku. Makasih. Oke Iza, makasih. Mungkin seperti yang sebelumnya kita ini dulu ya, kita tampung dulu gitu ya Kak Dika dan Kak Pras dan juga Kak Hasan nih. Boleh yang kedua dulu dari Amanda Rizky Koreana, boleh nih perkenalan dulu dan juga disampaikan dari sesi berapa. Halo, apa suara saya terdengar, Kak? Aman, jelas terdengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Koreana, saya dari Statistika Angkatan 2022, mahasiswa baru. Di sini saya mau memberikan sebuah pertanyaan karena kebetulan ini kan tadi saya mahasiswa baru dan beasiswa tadi kan memang belum bisa untuk maba ya. Tapi berarti kan masih ada waktu ya sampai sekiranya yang mahasiswa baru ini bisa mendaftar ke beasiswa tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang harus banget buat disiapkan atau dipelajari atau mungkin ada nggak sih Kak skill yang sekiranya harus dipelajari dan ditonjolkan supaya nantinya bisa diterima di beasiswa tersebut. Itu aja sih, Kak. Oke Amanda, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu, kita langsung nih ke penanya ketiga, ada Faidila Fairuz Zulfa Kennedy, mungkin boleh on mic nih, dan juga perkenalan dulu. Oke, makasih Kak. Ini aku Fadila Fairuz Zulfa Kennedy dari Statistika Angkatan 2020, izin bertanya. Ada nggak sih rekomendasi tempat belajar buat motivation letter atau karya tulis gitu? Sama sebenarnya apa sih yang dinilai dari penyeleksi tentang karya tulis kita itu, Kak? Aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fadila. Terima kasih Dila untuk pertanyaannya. Ini keren-keren banget ya Kak, 3 penanya. Oke, kita close dulu ya untuk 3 penanya ini. Dan tadi karena ditampung, jadi aku cuma mungkin bacain yang pertama dulu ya Kak, terkait dari Iza, Stat 21, terkait tahap interview gitu. Yang harus ditonjolkan itu apa sih gitu. Dan juga mungkin supaya lolos juga nih gitu. Mungkin dari yang pertama, boleh mau dari Kapras atau Kasa, atau dari Kapras dulu boleh Kak. Oke, thank you buat tadi ya Iza pertanyaannya dan juga Kak Kori. Kak Asa izin ya saya jawab duluan ya berkaitan dengan interview. Ya sebenarnya tadi udah sempat saya singgung ya terkait dengan tahapan wawancara ataupun interview. Yang paling penting dan yang paling bisa ditonjolkan itu adalah gimana caranya kita memainkan diksi dalam kalimat ketika kita menjawab wawancara. Karena sepengalaman saya ada juga teman saya yang memang kita sama-sama pejuang beasiswa ya dan mungkin saat ini belum menjadi rezeki dia. Dia juga selalu tersandung di tahap wawancara.
Karena mungkin ada beberapa kemungkinan nih teman-teman ketika dalam tahap wawancara itu kita nggak lolos. Yang pertama, mungkin jawaban kita itu nggak sesuai dengan value dari beasiswa tersebut. Karena setiap beasiswa itu kan value-nya masing-masing dan berbeda-beda. Contohnya untuk Gen B itu memang berkaitan dengan Bank Indonesia. Kemudian Pertamina Foundation berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Kemudian saya juga pernah ikut tahap wawancara dari Yayasan Baitul Mal BRI. Itu lebih ke berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Ada juga beasiswa dari Tanoto Foundation. Itu berkaitan dengan leadership dan juga skill pemuda dan mahasiswa kayak gitu. Yang mana memang setiap beasiswa ini memiliki style dan juga value yang berbeda-beda. Apa yang harus ditonjolkan? Tonjolkan gimana caranya kamu itu memiliki kepantasan yang lebih dibanding orang lain. Caranya gimana? Caranya itu tadi, menjadi diri sendiri terlebih dahulu. Dan juga mengontrol apa yang kamu sampaikan. Bukan berarti kamu harus berpikir apa yang akan saya keluarkan ya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi gimana caranya kamu sampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang kiranya kamu jawab sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kayak misal gini, kamu ditanya, kesibukannya apa mas? Kayak gitu. Ya udah dijawab aja kesibukannya apa, nggak usah melebar kemana-mana. Biasanya orang kalau wawancara itu nggak sengaja pasti dia melebar, apalagi kalau pewawancaranya itu orang yang ramah. Biasanya akan dipancing dikit aja, kita pasti kepancing kemana-mana. Padahal itu juga merupakan sebuah jebakan juga. Kayak ibaratnya, oh kayaknya tuh pewawancara cuma nanya ini, kenapa dijawabnya sampai sini kayak gitu. Jadi jawablah sesuai porsi kayak gitu. Kemudian kalau diunggulkan, kalau di Pertamina Foundation itu gimana caranya kamu mengunggulkan diri kamu dan juga karya tulis. Karena memang 2 poin itu yang akan dibahas dalam wawancara ya teman-teman. Gimana caranya kamu benar-benar menunjukkan nih karya tulis saya itu pantas loh, karya tulis saya itu keren loh buat dibaca dan buat diimplementasikan menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang diangkat kayak gitu. Itu yang paling penting. Terus balik lagi ke tadi adalah permainan diksi. Misal teman-teman ditanya, contohnya yang tadi ya, kegiatan teman-teman sehari-hari kuliah apa aja. Nah, kebetulan kuliahnya cuman kuliah pulang. Kan nggak mungkin kita bilang kayak, oh kegiatannya cuman kuliah, habis itu pulang Pak, nggak ada kegiatan lain. Nah, itu pasti kan jawabannya nggak enak banget ya. Tapi kita gunakan diksi yang lain. Jadi kegiatan saat ini adalah saya berfokus kuliah Pak, karena untuk menunjang IPK saya, mempertahankan IPK saya, karena sebagai seorang mahasiswa, nilai IPK adalah sesuatu yang dianggap penting atau tidak penting merupakan hal yang penting. Kemudian disampaikan juga kegiatan saat ini selain kuliah adalah mengerjakan tugas dan juga proyek-proyek kelompok yang mana memang memberikan manfaat untuk saya ke depannya dalam pelaksanaan kehidupan saya di dunia kerja. Disangkut-sangkutin aja gimana caranya jawaban kamu tuh sebenarnya jawaban yang biasa aja, tapi menjadi luar biasa karena kamu menggunakan diksi dan permainan kata yang menarik buat mereka kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dari aku itu sama ini sih, sama yang disampaikan sama Kak Asa tadi ya, gimana caranya kamu tetap sopan, menggunakan pakaian yang sopan, kemudian tempat yang nyaman, jangan sampai ketika tahap wawancara itu di tempat yang ramai atau segala macam yang memang tidak menunjukkan bahwa kamu memang niat di sana. Jadi ya kalau wawancara itu gimana caranya kita menjawab pertanyaan dengan baik, dengan cukup, dengan jujur dan juga dengan apa adanya kayak gitu sih. Dari aku sih kayak gitu. Mungkin dari Kak Asa bisa ditambahkan Kak, kiranya memang ada kesalahan dari saya. Eee, aku serahkan ke Kak Asa. Oke, mungkin aku izin, jawab juga ya. Sebenarnya yang disampaikan Kak Pras itu udah mencakup semuanya ya, betapa permainan diksi dan juga pemilihan kata-kata, gimana kita nyusun kalimatnya itu, amat sangat penting ketika kita ada di, tahap wawancara gitu. Sama juga, eee, kalau kata Kak Pras itu samakan value kita dengan, beasiswa tersebut, sama. Ketika kita wawancara itu seenggaknya kita harus kenal dulu nih, istilahnya kita mau dapat beasiswa misal, BI tapi kita nggak kenal nih sama, BI itu apa,
program-program yang disediakan beasiswa tersebut apa gitu. Jadi kita lebih banyak gali tentang beasiswa tersebut, info-info tentang company yang kasih beasiswa tersebut dan lain sebagainya. Jadi semakin kita kenal, semakin banyak nih kita tahu tentang company tersebut, tentang value yang apa sih yang sebenarnya dibawa dari beasiswa ini gitu. Dan mungkin kalau tambahan ya, kalau tadi untuk Sobat Bumi itu kita lebih banyak ditanyain tentang karya tulis kita. Nah, di beasiswa Bank Indonesia ini kalau menurut pengalamanku, jadi mungkin tahun 2021 itu aku ikut wawancara. Jadi wawancaranya itu nggak sampai 10 menit, benar-benar sebentar, tapi pertanyaannya itu hampir 80% itu tentang kebank sentralan. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang akan daftar beasiswa Bank Indonesia, please banget untuk belajar tentang kebank sentralan, baik itu tadi visi misi, tugas, dan lain sebagainya. Bahkan aku ditanya tentang sebutkan 5 deputi dari 5 atau berapa deputi Gubernur Bank Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman nggak belajar nih, nggak tahu sama sekali nih tentang Bank Indonesia, bakal ketika wawancara akan kesulitan ya untuk jawabnya. Jadi pelajari, lebih banyak belajar tentang apa yang ada di balik siapa sih yang mau kasih kita beasiswa, apa sih programnya dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke Kori. Oke, makasih Kak Pras dan juga Kak Asa, jawabannya udah lengkap banget. Mungkin dari Iza, kalau misalnya ada tanggapan terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Asa sama Kak Pras. Ya, yang bisa aku dapetin itu kan berarti kita harus pintar-pintar juga milih diksinya kayak gimana. Terus abis itu, pertama yang paling penting itu harus research dulu nih perusahaannya kayak gimana, nyarinya value apa, dan sampaikan apa yang sekira-kira ada diri aku dan sesuai sama value dari mitra beasiswa tersebut ya. Thank you Kak Asa sama Kak Pras. Oke, makasih juga untuk Iza yang udah bertanya pertanyaannya selalu keren ya. Lanjut kita ke penaja kedua tadi dari Amanda dari Statistika 2022. Nanya nih Kak, katanya kan maba belum bisa nih untuk daftar karena tadi semester 2 dan semester 3 gitu. Nah, kira-kira harus apa sih Kak yang harus banget nih disiapin atau misalnya kita belum punya skill dan itu bisa jadi persiapan skill yang harus kita pelajari sebelum kita apply atau daftar beasiswa tersebut. Boleh mungkin dari Kak Asa nih Kak, nanti dilengkapi sama Kak Pras. Oke, thank you Kori atas kesempatannya. Mungkin karena maba, dulu aku waktu maba juga sama, pengen banget nih dapat beasiswa. Apa yang aku lakukan mungkin yang pertama itu kayak cari sebenarnya beasiswa tuh ada apa aja sih. Misal kamu pengennya beasiswa Sobat Bumi Pertamina, tapi kamu jangan menutup mata atau menutup kesempatan atas beasiswa-beasiswa lain yang ada gitu. Dari Himasta ataupun dari BEM FSM atau nanti dari BEM Undip, sosial media bakal banyak banget sharing tentang beasiswa yang ada. Jadi kalau ada kesempatan mungkin nanti bisa didaftar karena dari kita daftar itu semakin kita gagal kita jadi evaluasi gitu, tahu apa kurangnya. Jadi ketika nanti oh kurangnya aku waktu daftar mungkin kalau maba itu ada Tanuto ya. Oh waktu Tanuto aku gagal di tes psikologi. Berarti aku besok kalau tes kayak gini harusnya kayak gini. Jadi kita bisa belajar juga dari kegagalan dan kalau apa yang disiapkan itu mungkin kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri itu di form A1-nya itu kita disuruh nulis nih kegiatan apa atau kontribusi apa yang udah kita lakukan selama perkuliahan ini, baik nanti kamu ikut volunteer atau kamu ikut organisasi atau kamu jadi asdos dan lain sebagainya. Ada suatu kegiatan yang bisa kamu tonjolkan gitu. Jadi ketika ditanya selama kuliah ini ada apa, kamu bisa ceritakan nih, aku bikin kayak gini, dampaknya seperti ini gitu. Jadi biasanya itu pemberi beasiswa akan lebih lebih apa ya, lebih kasih perhatian buat teman-teman yang bisa kasih dampak ataupun bisa kasih kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang bisa disiapkan. Dari Kak Pras ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Kak Asa. Bener banget sih apa yang disampaikan Kak Asa tadi dan itu juga relate ya sama Pertamina Foundation karena kita sama-sama ada di semester yang bukan semester awal. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk mempersiapkan diri lebih baik kayak gitu. Mungkin aku izin nambahin ya Kak Asa, kalau kalau menurut aku ya ada 3 hal penting yang hampir di semua beasiswa itu pasti ada. Yang pertama adalah nilai IPK.
orang bilang kayak, IPK nggak penting, nggak perlu segini. Tapi maaf banget, kalau kamu pengen dapat beasiswa, IPK adalah hal yang paling penting nih teman-teman. Karena apa? Screening awal dari beasiswa itu dari IPK. Ketika IPK kamu udah kumlot lah katakannya 3,6, itu kamu udah lumayan tenang karena aku udah masuk persyaratan kayak gitu. Aku deserve buat di beasiswa ini. Jadi ketika kamu masih maba, usahakan IPK kamu nggak harus sempurna, tapi ibaratnya kamu harus berjuang maksimal untuk mempertahankan IPK yang kamu miliki. Kalau ada orang bilang, kuliah IPK nggak penting, ya udah biarin, mereka mungkin mikirnya IPK nggak penting. Tapi namanya kuliah, validasi atas kerja kerasmu dalam akademik adalah IPK. Dan pemberi beasiswa itu ya nggak mau tahu, dia cuma taunya kalau kamu pinter ya kamu dilihat dari IPK kan, karena mereka nggak akan terjun langsung untuk mengajar kita kan, dan menyeleksi kita dari kelas ke kelas kayak gitu. Terus yang kedua adalah piagam penghargaan prestasi. Apapun. Misal teman-teman punya bakat di vokal, kemudian bakat di olahraga, seni, akademik, sains, dan segala macam, usahakan disertakan ataupun mencari dulu. Sekedar finalis, semifinalis, bahkan peserta, itu akan menjadi poin penting. Itu akan menjadi poin di mana nih anak tuh ternyata nggak cuman mentingin kuliah nih anak juga punya kegiatan lain, dia ikut kompetisi meskipun memang belum menjuarai, tapi itu udah menjadi sebuah poin plus karena kita sebagai mahasiswa tuh nggak cuman kuliah doang, kita juga punya keinginan untuk mendapatkan prestasi lain. Terus yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan organisasi. Mungkin ada orang bilang kayak organisasi nggak penting, itu cuman meres waktu dan tenaga kayak gitu, dan uang mungkin. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak perlu ikut organisasi, tapi akan ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti kepanitiaan, volunteer, magang, dan memang kegiatan-kegiatan itu nggak terlalu mengikat secara panjang seperti organisasi ya, teman-teman. Jadi usahakan ketika kamu memang nggak minat organisasi, ikutlah volunteer, ikutlah kepanitiaan yang memang selesainya cepat kayak gitu, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti magang dan juga internship yang memang cuma sekedar 3 atau 2 bulan kayak gitu. Dan pastikan dapat sertifikat. Mungkin teman-teman mikir, lo berarti aku ikut kegiatan cuma nyari sertifikat dong. Mau nggak mau sih kayak gitu ya, karena kita kan validasi dari kegiatan itu kan sertifikat ya. Mereka nggak akan peduli ketika kita submitnya foto kayak gitu. Foto kita datang cuma foto juga bisa, tapi kalau sertifikat itu kan sebuah sesuatu yang validasi banget nih, udah pakem kayak gitu loh. Jadi 3 hal itu yang memang kiranya misal teman-teman maba mau daftar beasiswa, disiapin dulu mulai sekarang. Kayak gitu sih dari aku. Mungkin aku kembaliin ke Kak Kori. Oke, udah dapet banget ya tips trik nih buat teman-teman maba yang belum bisa daftar di semester ini, mungkin bisa disiapin yang tadi udah disampaikan Kak Asa dan juga Kak Pras. Mungkin dari Amanda ada tanggapan? Sudah Kak, sudah sangat-sangat membantu sekali jawabannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Amanda untuk pertanyaannya. Ini keren banget ya teman-teman. Oke, kita ke penanya terakhir ya teman-teman. Dan juga karena terbatas waktu nih, kita langsung aja ke penanya terakhir yaitu dari Fadila Fairuz, Statistika 20. Ada gak sih Kak rekomendasi belajar motivation letter dan juga karya tulis gitu, kurang lebih pertanyaannya. Mungkin dari Kak Pras dulu boleh nanti dilengkapi oleh Kak Asa. Oke, thank you. Izin ya Kak Asa, berkaitan dengan platform atau tempat latihan, saya jujur nggak tahu ya, karena nggak pernah cari kursus-kursus sih. Cuman memang ikut kegiatan-kegiatan seperti webinar, dan juga lebih ke sharing-sharing dengan kakak tingkat ya. Kayak mungkin di Ilkom sendiri kan memang ada beberapa kakak tingkat itu yang sudah menerima beasiswa. Saya waktu itu dekati mereka, saya ajak ngobrol, saya tanya-tanya gimana nih Kak cara bikinnya kayak gitu. Karena menurut aku pribadi ya teman-teman, pengalaman itu adalah hal yang paling berharga. Nah, karena aku belum berpengalaman, maka aku cari pengalaman itu dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Ya, contohnya seperti webinar kali ini ya, teman-teman. Aku dan Kak Asa berkesempatan untuk membagikan informasi.
Nah, dan teman-teman mendapatkan informasi. Sama seperti itu, saya dulu juga seperti itu. Saya ikut webinar-webinar beasiswa yang kiranya bisa saya serap nih. Saya akan cari informasinya kayak gitu. Nanti untuk teknis seperti kepenulisan dan lain-lain, saya akan minta tolong sama teman-teman atau kakak tingkat saya yang memang expert di sana. Kan ada ya teman kita yang memang sering juara esai lah, atau mungkin udah biasa ikut ini, itu. Jadi, mungkin konotasinya bukan memanfaatkan relasi ya, tapi, memberdayakan apa yang sudah kita punya. Kayak gitu sih, kalau aku sih kayak gitu. Karena aku nggak ada rekomendasi tempat ya. Jadi, mungkin Kak Asa ada rekomendasi, monggo Kak Asa bisa dilanjut. Oke, thank you Kak Pras atas kesempatannya. Sama juga, aku juga kalau untuk rekomendasi tempat, belajar Motlet ya, karena aku kebetulan nggak bikin, karya tulis, itu belum ada. Aku belajar juga, dapat tips trik, "Oh, kamu harus nulis ini," gitu dari, eee, mungkin award beasiswa sebelumnya gitu. Jadi aku, banyak belajar, banyak nanya, dan juga banyak iya, mungkin, Fadila kalau mau lihat di YouTube itu ada kayak seminar kayak gini yang diadakan oleh Genbi, itu juga di sana mereka, sharing, tips-tips tentang gimana cara bikin Motlet dan lain sebagainya. Bener banget belajar dari teman-teman yang udah punya banyak pengalaman, gitu. Oke, makasih Kak Asa dan juga Kak Pras. Mungkin dari Fadila nih, boleh kalau ada tanggapan. Oh, oke oke. Udah jelas banget sih, Kak. Makasih banyak Kak Asa sama Kak Pras atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Dila nih buat pertanyaannya yang keren banget. Gimana sih kita dapetin informasi ya gitu ya, belajar tentang Motlet maupun karya tulis. Oke nih kakak-kakak semua dan juga teman-teman semua, mungkin karena waktunya yang udah terbatas, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya, itu pertanyaannya keren-keren banget, dan juga kepada Kak Pras dan juga Kak Asa yang sudah memberikan tanggapan ataupun jawaban. Dan mungkin jika ada yang ingin berkesempatan bertanya tadi, boleh nggak nih Kak, dari Kak Asa dan juga Kak Pras tadi ditanyain langsung gitu. Mungkin nanti kalau boleh bisa ditanyakan ke panitia ya terkait media sosial Kak Asa dan juga Kak Pras. Iya boleh, untuk Instagram aku mungkin tinggal tulis aja nama aku, nanti, teman-teman yang masih kepo bisa DM aku. Oke, sama kayak Kak Asa ya. Jadi kalau teman-teman mau reach out bisa langsung, ke Instagram aku juga di K Prasetyo, K-nya 2 ya, teman-teman, K-nya 2. Soalnya biasanya K-nya 1 doang. Nah, nanti langsung di DM aja, insya Allah kalau aku bisa jawab, pasti aku jawab, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Asa dan juga Kak Pras nih udah, membagikan media sosialnya dan juga, boleh bertanya gitu kan secara pribadi. Oke, karena waktunya juga udah habis untuk tanya jawab ya Kak, boleh nih dari Kak Asa dan juga Kak Pras memberikan closing statement untuk teman-teman peserta agar tambah semangat dan pastinya lebih termotivasi lagi mengejar beasiswa. Mungkin boleh dari Kak Asa dulu, Kak. Oke, untuk teman-teman di sini peserta ya yang mungkin kebanyakan, maba itu, eee, aku berharap, dari sharing scholarship ini banyak hal yang bisa teman-teman dapat, semangat teman-teman untuk, cari